Saya akan memulai pagi ini dengan beberapa pilihan-pilihan kata yang menarik. Sebagai pengguna aktif media sosial, setiap hari ada saja kata yang baru. Yang baru muncul, salah satunya yang baru-baru ini saya pelajari adalah flexing. Awalnya saya bingung, apa sih flexing itu? Dan apakah ini terkait tentang kelenturan kah? Atau bagaimana? Tapi ternyata saya pikir kelenturan atau akhirnya fleksibel. Tetapi ternyata makna populer itu terkait dengan tindakan seseorang untuk pamer, membanggakan sesuatu. Nah, flexing itu kadang suka dinilai negatif nih sama beberapa orang kalau penggunanya kurang bijaksana dalam melihat medsos. Dan ini membuat kita kadang-kadang melihat flexing orang itu menjadi gila, stres, merugi, karena kadang gegabah. Contoh aja, invest kemana-mana, untuk titipin uang ke sana ke sini, langsung aja dan langsung transfer begitu aja dan akhirnya rugi. Bahaya banget nggak sih? Lantas bagaimana? Apakah kita harus tetap begini saja? Apakah kita harus memulai bisnis? Dan apakah mungkin bisnis modal dengkul saja bisa membuat kita bertahan hidup? Halo, nama saya Ria. Saya akan menemani teman-teman semua sekitar 2 jam ke depan tentang mencari validasi modal bisnis, modal dengkul di era flexing zaman now. Oke, kalau tadi kita udah bicara tentang flexing ya, sekarang kayaknya ada baiknya untuk memulai sebuah acara. Saya ingin memastikan teman-teman mendengar suara saya, boleh memberikan emoticon love pada saya, sehingga saya tahu bahwa suaranya terdengar untuk teman-teman semua yang ada seantero ini. Oke, saya mendapatkan banyak cinta pagi ini. Oke. Terima kasih cintanya teman-teman. Karena udah dapat banyak cinta nih, ada baiknya kita mensyukuri hal itu semua. Maka saya akan mengundang untuk Kepala Biro Kemahasiswaan dan Alumni, Bapak Petrus Sabto Widodo, untuk memimpin doa sekaligus sambutan singkat saja untuk Alumni Talks kali ini. Untuk Mas Sabto, kami persilakan. Terima kasih Mbak Ria atas waktu dan kepercayaan saya memimpin doa. Kita buka dengan doa. Saya akan memimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah sumber segala kehidupan, terima kasih atas berkat rahmat dan kasih yang Kau limpahkan kepada kami. Kami berterima kasih pula atas anugerah pikiran, perasaan, kekuatan, dan cinta yang Kau berikan kepada kami. Kami juga berterima kasih atas orang-orang yang Kau hadirkan untuk membantu kami, untuk merencanakan kehidupan kami, dan juga membuat kami lebih baik di hari ini dan di masa depan. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, agar kami dapat mengikuti acara ini, mengikuti webinar ini, sehingga kami semakin paham, kami semakin mampu, kami semakin mahir untuk merencanakan kehidupan kami di masa yang akan datang. Terpujilah Kau Tuhan di dan sepanjang masa. Amin. Ini langsung sambutan, Mbak. Boleh, Mas Sabto, silakan. Oke, pertama-tama selamat siang, ya, sudah mulai siang pada pembicara kita, ya, Pak Yakobus, saya kok Pak ya, masih muda sekali ya. Saya setahun ini Yakobus Kristianto, gitu ya. Kita nggak begitu angkatan ya. Pembicara ini, kita ini founder Focus Way Learning Center, ini biasa sekali ya. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kalau tadi Mbak Ria ngomongin masalah investasi, saya itu jadi ingatnya itu ya beberapa tahun yang lalu ya, itu bahwa ada kata-kata begini, kecil bahagia, muda koyak-koyak, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya. Biasa sekali. Ya. Tapi apakah kehidupan manusia itu seperti itu? Belum tentu juga gitu ya. Banyak tantangan, banyak hambatan, itu tadi saya mengatakan banyak hal-hal yang menjebak hidup kita itu. Nah, sebelum kita terjatuh dalam jurang kehampaan,
boro-boro bisa foya-foya gitu yang ada di kejar developer misalnya, atau dikejar orang-orang yang membuat kita gelisah, maka hari ini menjadi kesempatan yang baik bagaimana kita mencermati, memvalidasi hal-hal yang perlu kita cermati gitu ya, terkait dengan perencanaan kita di masa yang akan datang. Kita selalu berharap ya, kita bersyukur bahwa kita diberikan kemampuan imajinasi, kemampuan pikiran, anugerah yang sangat luar biasa bagi kita untuk merencanakan masa depan yang lebih baik tentunya, ya, supaya kita tua bisa kaya raya, gitu ya. Begitu ya Pak Yakobus. Baik, Pak Sabto. Supaya jalan kita lebih terang, supaya jalan kita lebih pasti. Nah, hari ini mari kita manfaatkan dengan baik narasumber kita, ya, supaya kita dapat mencari atau mendapatkan informasi yang pas, yang tepat ya. Bahkan formulasi apa saja atau tips apa saja yang perlu kita ketahui sehingga kita dapat mencapai tujuan kita hidup lebih baik. Selamat berproses, ya, selamat mempersiapkan diri untuk masa depan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sabto. Pingin tuanya kaya raya ya? Waduh, nggak ada yang mudah semuanya. Kaya raya tuh kayaknya menarik banget sih. Oke, tapi sebelum itu teman-teman, mumpung semuanya masih hangat, masih segar, yuk semuanya buka dulu kameranya karena kita mau foto bersama. Jadi mohon dibuka sebentar untuk kameranya, kita akan foto bersama. Biar kelihatan wajah cakep-cakepnya. Oh, kelihatannya ada anak chemical engineering nih, Daniel Raymond. Tapi kok nggak ada mukanya? Oh, ada. Oke. Oke, semuanya apakah sudah buka kamera? Coba saya cek. Oke, kita kasih waktu, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, teman-teman semua tim panitia boleh bantu untuk men-screenshot. Saya hitung sampai 5, tahan dulu sedikit aja sampai kering. Oke, siap. Slide yang pertama, kita ada 3 slide, berarti ada 3 kali foto. Siap? 1, 2, 3, tahan 5 detik. Slide berikutnya, 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya yang terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Oke, kalau tadi udah kita dengar nih, kita ada perkenalan, tadi juga udah disonding-sonding nih. Flexing, kemudian juga tadi ada juga nih yang memang menjurus akhir-akhirnya pingin kaya raya. Tapi sebelum itu semua dimulai atau sebelum semuanya tersesat lebih jauh, saya ingin memperkenalkan dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, narasumbernya saya akan memberikan sedikit CV singkat saja. CV singkatnya sangat singkat bahkan. Saya akan memberitahukan semuanya. Narasumber kita kali ini adalah Yakobus Kristianto, STMT. Beliau mengenyam pendidikan di S1-nya Teknik Kimia Universitas Katolik Parahyangan, S2 Teknik Kimia spesialisasi Bioenergi Institut Teknologi Bandung. Jadi S1-nya di Unpar, dan kita berbangga banget nih punya alumni yang ternyata bergerak di bidang bisnis. Yang kemudian kedua S2-nya adalah di tetangga ya, di ITB, tapi tetap teknik kimia. Aneh banget nggak sih? Lucu banget nggak sih? Dua-duanya dia ambil jurusannya teknik kimia, tapi yang dia tekuni adalah bisnis. Nah, dengar-dengar narasumber kita ini punya yang namanya gurita bisnis. Nah, gurita bisnis seperti yang kita tahu, namanya gurita bisnis berarti tangannya ada banyak. Persis seperti Yakobus Kristianto yang kadang bisa disebut juga Obus kita panggilannya. Obus ini memiliki beberapa bisnis usaha. Salah satunya Obus punya Obus Way, bimbingan belajar. Kemudian juga ada Obus Way, distribusi untuk suplemen fitness. Terus yang ketiga, Obus juga masih yang ngetren-ngetren sekarang, Obus Way saham, jasa planner, investasi pasar saham. Yang keempat, nggak kalah lagi. Emang orangnya nggak mau kalah eksis, dia tetap aja pingin juga food blogger dan content creator. Itu juga namanya Eat Bus. Benar nggak, Bus? Betul, boleh disebut dia. Obus aja ya? Boleh, panggil saya Obus aja. Panggil Obus aja. Oke, Bus, biar lebih santai lagi untuk perkenalan lebih lanjut dan materinya seperti apa. Kayaknya udah banyak yang nggak sabar nih.
Tapi saya boleh minta nggak teman-teman semua nanti kalau misalnya ada pertanyaan, kita udah mulai buka nih di sini di chat langsung, boleh di chat yang ada di Zoom. Nanti pertanyaannya bisa kita pilih kalau misalnya sedang Obus lagi ada materi tapi nggak bisa langsung nanya. Tapi kita juga akan ada question and answer. Oke kalau gitu, waktu dan layar kami persilakan untuk Obus Week. Halo, kenalin nama gue Brian. Gue sekolah di Bimba. Gue dari SMA Koyo Kebus dari gue kelas 5 SD sampai lulus SMA. Sekarang gue udah mau SMA gitu ya. Sebenarnya selama gue sama Koyo Kebus ini, gue gak tahu, gue merasa banyak banget yang gue dapetin dari Koyo Kebus. Yaitu orangnya sangat-sangat kritis ya dan tegas juga. Jadi keduanya itu sangat banyak yang kebentuk gitu gitu ya. Secara nggak langsung 80% dari kebenaran gua 70% itu kebentuk gara-gara Koyo Kebus. Dan itu buat gua beruntung sih gua. Kalau dipikir-pikir ya, karena jarang-jarang gua ketemu orang kayak Koyo Kebus, jarang banget. Dan ketemu sama Koyo Kebus itu buat gua itu keberuntungannya gede banget lah. Maksudnya dengan adanya Koyo Kebus, at least jalan gua tuh lancar gitu. Maksudnya ada orang yang dampingin gua nggak boleh gini, nggak boleh gitu, atau segala macam, atau gua ngapain itu banyak banget lah. Jadi itu lah bisa bilang. Ada beberapa hal yang gua mikir gitu Koyo Kebus. Salah satunya itu masalah finansial. Ini menurut gua ini keren banget. Dan gua juga berusaha mulai masa gitu, mulai mencerna gitu ya, mulai mengambil mengaplikasikan dalam kehidupan gue ya. Ngajarin gue kalau gue tuh nggak usah beli barang yang mahal-mahal, yang penting beli fungsinya aja. Jadi gue nggak usah beli motor harganya 100 juta kalau cuma bisa pakai buat pergi-pergian doang. Gue cuma bisa pakai motor biasa aja. Kalau yang bagus pakai motor katanya 2 juta dapet kan, ya gue pakai motor pakai motor itu aja. Oke, gue rencana pengen beli itu juga. Dan juga ngaruh ke kehidupan gue. Dan kalau bisa dilihat secara nggak langsung kehidupan gue itu secara gue udah mulai mengurangi sifat konsumtif gue. Dari yang dulunya sangat-sangat konsumtif, nge-cash game, sampai sekarang nggak pernah nge-cash game. Gue beli secukupnya aja. Dan gue ya adalah pokoknya ada. Dan gue juga diajarin saham sama Koyo Kebus. Nah, umur gue dari saham sama Koyo Kebus itu secara langsung gue juga makin besar. Yang kedua, mindset gue juga makin benar. Itu buat gue dampaknya besar banget buat gue. Dan Koyo Kebus juga ngajarin gue itu secara gue harus gimana, gue ngapain itu orang. Koyo Kebus ini kan orangnya kan tepat waktu ya, tepat waktu. Nah, gue bagi dari dia, kalau misalnya dia orang yang pakai janjinya, itu sekarang nggak langsung dia buat boundaries buat dirinya dia. Jadi secara nggak langsung orang lain itu nggak bisa membodohin dia gitu. Itu yang gue belajar dari dia. Itu sebenarnya keren banget. Maksudnya gue nggak pernah ketemu orang selain dia yang harusnya santai dia, tapi juga tegas. Jarang banget. Ini jarang banget. Sangat-sangat jarang. Jadi ya buat gue ini kagum dan gue kebawa juga. Jadi gue ya ada semangat gitu. Ini punya harapan lah, gue bisa lah, maksudnya yang ada di Batuan Koyo Kebus itu gue jadi ya merasa punya harapan gitu ya. Ini buat gue keren banget. Halo semuanya, teman-teman. Terima kasih sudah hadir di acara Alumni Talk. Perkenalkan, nama saya Yakobus Kristianto, umur saya 29 tahun, saya sudah menikah, saya sudah punya 1 anak. Jadi saya adalah alumni dari Teknik Kimia Universitas Katolik Parahyangan, angkatan 2010. Jadi kerjaan saya hari ini itu adalah saya membuka jasa bimbingan belajar Obus Way Learning Center. Saya juga, ini udah tutup, tapi saya ngelakuinnya udah dari zaman saya kuliah. Jadi saya juga distributor suplemen fitness. Jadi saya juga dulu saya suka olahraga, jadi saya juga jualan juga. Kemudian juga saya juga membuka jasa Obus Way saham dan juga untuk Itbas, food blogger dan konten kreator. Jadi sekarang saya mau ngejelasin dulu tentang Obus Way Learning Center. Jadi saya itu lulus SMA itu tahun 2010. Nah, dari tahun 2010 itu saya mendapatkan pendidikan yang cukup tough dari orang tua saya, di mana saya diberikan uang yang secukupnya, tapi saya harus cukup.
Jadi dari zaman SMA, saya itu udah jualan makanan ke teman-teman. Kadang juga karena saya tim futsal sekolah, jadi saya juga jualan baju. Jadi karena uang saya terbatas, jadi saya harus berusaha putar kepala saya untuk mendapatkan uang jajan lebih. Jadi kalau teman-teman mau tahu, dulu tuh tahun sekitar 2010 uang jajan saya itu sekitar 15.000. Jadi kalau saya mau lebih, saya mau jajan lebih, saya harus cari uang. Tapi kalau untuk kebutuhan sekolah, orang tua saya mengajarkan silahkan beli. Tapi kalau buat main, saya cuma dikasih 15.000 untuk sekolah. Nah, jadi singkat cerita, setelah saya lulus dari SMA, saya itu dapat jalan. Saya ketemu anak-anak sekolah karena saya suka futsal. Anak saya sempat ngelatih anak-anak sekolah di daerah Taman Kopo. Itu berlangsung selama 1 tahun. Nah, jadi dari situlah saya punya anak futsal sekitar 20-30 yang menjadi cikal bakal murid les saya. Karena mereka minta tolong saya untuk ngajarin mereka. Jadi mereka mau ujian, ajarin. Jadi saya juga ngelesin dari situ. Nah, itu juga bukan di planning. Cuman karena tipikal saya berani. Dan saya juga di situ kan saya harus berusaha, saya pengen dapat uang jajan lebih dong. Tujuan awal pertama saya pengen uang jajan itu sebenarnya nggak muluk. Karena saya terbiasa menggunakan barang itu sebagai fungsinya. Jadi tujuan awalnya saya cuma pengen jajan karena saya anaknya suka jajan. Jadi yang penting saya bisa jajan, ya it's cukup dan gitu. Nah, jadi dari 2010 itu saya masuk teknik kimia. Dari awal ospek pun saya sudah mulai ngelesin. Jadi ngelesinya dari rumah ke rumah. Jadi di situ mungkin awal karena saya punya anak didik futsal, itu yang mungkin keberuntungan buat saya. Di situ dari anak futsal itu mungkin 15 orangnya itu les sama saya. Dan di saat futsal itu biasanya ada yang nonton juga teman-temannya. Nah, jadi lama-lama ngelesin juga, pada les ke saya juga. Nah, itu yang cikal bakal sampai sekarang. Kenapa saya bisa berjalan sampai sekarang? Karena saya terbiasa untuk on time. Papa saya ngajarin disiplin, saya nggak boleh telat. Kita boleh beralasan, tapi tidak semua alasan bisa kita gunakan. Nah, jadi 2010 itu saya ngelakuin sampai hari ini, sudah 12 tahun. Jadi kalau beres kuliah, saya itu ngelesin. Dan di situ masih juga ngajar futsal. Tapi saya cuma ngajar futsal 1 tahun. Mulai dari situ saya ngelihat ini prospek lebih baik saya ngelesin aja. Ini sampingan yang menurut saya kalau kita nyalekeun, kita itu bisa mendapatkan sesuatu. Nah, di situ leukeun teh bahasa apa nih? Leukeun itu jadi tekun lah gitu. Tekun. Sungguh-sungguh. Nggak tahu kan kita ada juga yang dari luar negeri nih. Iya betul, dari luar negeri, iya. Yes. Jadi kuncinya keunggulan saya yang saya bisa lakuin sekarang itu sebenarnya keunggulannya saya itu adalah disiplin. Disiplin, on time, tepat waktu. Gitu. Kalau teman-teman mungkin di sini juga ada beberapa murid saya yang pernah nonton, yang pernah jadi murid saya yang nonton juga. Saya sempat ngelesin anak jam 6 pagi. Saya pergi. Jam 4 pagi pun saya pernah. Dan itu on time. Jam 4 pagi itu sholat subuh atau gimana nih? Ngajar, beneran ngajar. Beneran ngajar jam 4 pagi Bang? Ngajar, betul. Emang jadi, sekolahnya masuk jam berapa, Bos? Kadang gini ya, kadang ada anak remedial jam 7 pagi ya gitu ya. Dia belum belajar, sayanya lagi berhalangan ya, otomatis saya berpikir kadang nih murid saya loyal gitu. Ya udah, kenapa harus saya nggak lakuin gitu? Dan saya mampu gitu. Ya kita lakuin gitu. Nah, mulai dari situ saya mengembangkan pola manajemen waktu. Jadi yang selanjutnya dari disiplin itu kita harus punya disiplin waktu. Disiplin waktu itu nggak semudah yang saya katakan. Jadi kita nggak memungkiri, teman-teman juga pasti punya masalah tuh, salah satunya dalam manajemen waktu. Jadi keberuntungan saya karena saya mempunyai orang tua yang mempunyai disiplin waktu dan tegas dalam mengatur jam tidur. Salah satu yang membuat saya lebih baik itu karena saya terbiasa dibatasin jam tidurnya malamnya. Jadi kadang saya dulu di teknik kimia, teman-teman itu bisa nyubuh. Kalau teman-teman tahu anak-anak teknik kimia di Unpar gitu. Tapi saya itu sebenarnya jarang nyubuh gitu. Karena saya nggak senang nyubuh gitu. Gimana caranya?
kerjaan harus beres, tapi sesuai standar gitu. Cakep banget ya. Nggak suka nyubuh ya orang. Nggak suka nyubuh, nggak suka tidur malam. Yang penting karena tidur 8 banyaknya jam. Teman-teman obus itu banyaknya tuh pasti nyubuh ya, Gus ya. Betul. Nah itu saya nggak mau nyubuh karena kalau saya nyubuh, saya itu nggak seger itu rezeki itu dipatok orang. Salah satu prinsip saya. Ya mungkin rezeki nggak ada yang tahu, tapi setidaknya kalau kita lebih positif itu memberikan sesuatu dampak yang memberikan energi. Saya percaya ada energi gitu. Bukan hal-hal masalah ini orang hoki terus, keberuntung terus. Menurut saya itu ada energi yang dipupuk dalam afirmasi setiap hari yang kita lakuin, kita omongin setiap hari. Gitu. Nah itu tuh nggak kelihatan, tapi dalam jangka panjang itu menjadi sesuatu yang lebih besar di masa depan gitu. Oke, singkat cerita lanjut. Jadi dulu saya itu buat Obus Learning Center itu saya ngajar mat fisika kimia SD boleh sampai SMA. Boleh diinin nggak, Bus? Di full screen nggak? Ini soalnya kalau di aku kecil banget nih. Oh iya? Oke. Iya, betul. Oke. Nah, ini Obus Learning Center yang saya lakuin sampai sekarang. Nah, mulai dari situ juga saya suka ngajar, saya terbiasa ngajar. Mungkin saya termasuk orang yang mendapatkan kepuasan saat teman-teman saya mendapatkan nilai bagus atau murid saya dapat bagus. Nah, singkat cerita mulai sekitar tahun 2013 itu saya itu nggak tahu ada kelompok belajar di teknik kimia. Jadi kita belajar barengan. Sampai akhir-akhirnya tuh tiap hari kadang mau UTS UAS saya belajar terus. Kita kadang ketemuan di sambil santai kita mungkin dulu tuh markas kami tuh di itu Dunkin Donut Daplex. Dago Plaza. Ya. Jadi kadang saya bisa awal tuh jam 8 pagi bisa sampai maghrib di sana belajar bareng teman-teman, kita ngerjain tugas laboratorium. Nah, itu juga berlangsung sampai akhir. Jadi kadang sampai ada angkatan atas pun ikut belajar bareng kayak gitu juga gitu. Nah, dari situ nah saya banyak yang minta saya, kenapa kalau kamu nggak ngelesin teknik kimia aja? Dan kebetulan di situ pun saya waktu itu lulus duluan gitu. Nah, itulah cikal bakalnya. Jadi cikal bakalnya saya nggak sebenarnya ini semuanya serba ya ada peluang ya saya lakuin, ada peluang ya saya lakuin. Adanya kesiapan, nggak kesiapan juga ya sesuai tracknya, adanya peluang dan juga kemauan gitu. Kemauan. Jadi bukan seolah-olah yang orang kadang bilang keberuntungan ya, ada dia mau orangnya beruntung nggak gitu ya Bus ya? Nggak begitu. Tapi pada saat timingnya tepat, di situ lu mau masuk, jadilah kesempatan itu. Gitu. Dan nggak banyak orang yang mempersiapkan saat belum mepet. Kalau saya termasuk orang, saya memprepare segala sesuatu. Kalau ya ini mah iseng aja karena saya hobi. Jadi saya sering ngomong kalau kamu ngerjain yang kamu hobi itu lebih gampang. Saya kurang setuju sih menurut saya gini ya. Ya kalau kamu hobi, kamu nggak usah dipatok sebagai kerjaan dulu. Kamu lakuin dulu gitu. Kita lakuin dulu, nanti ada jalannya. Pasti ada energinya ketemu deh. Jangan nutup rezeki. Gitu. Jangan nutup rezeki. Jangan nutup rezeki. Gitu. Oke, bagus ya. Jadi lanjut dari situ, saya tuh kalau di teknik kimia, lulus itu, ada ujian akhir, kayak ujian nasional. Namanya ujian kompre. Itu pelajaran dari semester 3 sampai semester 3 sampai semester 8. Nah, mulai dari situ tuh saya mulai ngelesin. Saya tuh ngelesin tuh dulu tuh mulai dari angkatan saya, tapi dari angkatan saya itu ada juga kakak kelas yang ikut, jadi ada beberapa batch dan itu berlanjut sampai sekarang. Jadi berawal dari ketidaksengajaan yang tadi. Dari ketidaksengajaan. Kamu percaya banget tuh ada energi di situ dan kamu lakukan aja karena kamu suka, suka ngajar tuh. Nah, jadi, iya. Bahkan sampai sekarang gitu. Iya betul. Oke. Kalau masalah kita ngomong kok kuat banget itu ya sebenarnya dari awal panggilan hati. Dibilang panggilan hati juga sebenarnya ada jenuhnya ya. Ya cuman kan kalau anak zaman sekarang kan kita bisa healing juga lah gitu kan. Ya saya lebih seneng kalau saya healing itu kalau saya sudah kerja dapat penghasilan baru saya healing, saya bagi manajemennya. Saya nggak demen kalau kerjaan saya cuma jalan-jalan tiap hari. Saya harus mendapatkannya dulu gitu. Jangan dibalik ya, anak sekarang itu stres dikit healing, padahal kerjaannya nggak selesai-selesai. Betul. Dan mestinya kalau teman-teman
yang di teknik kimia mestinya ya ini paham betul konsep seperti ini ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi sampai hari ini saya masih ngajar teknik kimia. Saya juga sempat ngajar juga kalau untuk universitas lain, tapi untuk kalkulus, jadi kimia dasar seperti itu. Jadi pandemi COVID ini memberikan peluang yang lebih besar buat saya karena saya bisa saya bisa ekspansi, saya bisa ngajar lebih jauh. Jadi saya sempat ngajar juga untuk luar negeri, saya sempat ngajar Portland Community College, terus kemudian di Australia, Monash University, terus juga di Polandia, kimia murni, tapi semuanya di situ, karena basic saya teknik kimia, saya cuma bisa bantu yang awal-awal. Oke. Tapi dapat muridnya itu dari mana ya? Kan ini katanya muridnya dari luar negeri nih ya, padahal kan ceritanya Obus kan sekolah di Indonesia kan? Nah, betul. Sempat ke luar negeri kan, itu gimana caranya? Nah, betul. Awalnya banyak yang bilang kalau bisnis jasa Obusway Learning Center itu adalah sistemnya itu adalah mulut ke mulut. Oh, gimana tuh mulut ke mulut tuh gimana nih? Mulut ke mulut. Dari satu orang bercabang, ngasih tahu ke yang lain bercabang. Intinya jaga integritas, disiplin. Semua orang bisa beralasan yang saya bilang, tapi nggak semua alasan bisa dipakai. Gitu. Kurang-kurangin lah gitu. Jadi saya lanjut juga. Nah saya mikir nih, karena saya prinsipnya itu saya pengen dapat uang lagi. Saya juga suka olahraga. Dulu saya fitness juga, sampai sekarang masih olahraga. Saya ngelakuin fitness juga, terus saya iseng aja karena saya udah ada basic saya jualan. Saya dulu jadi reseller dari suplemen fitness. Saya bukalah Obusway, itu dilakuin dari 2015 sampai ke 2020. Oh, berarti sekarang udah enggak ya, Bos ya? Enggak, gini, jadi dulu itu Obusway ini, suplemen fitness itu tuh rame buat saya. Wah, ini lumayan juga. Peluang bisnisnya ada ya? Peluang bisnisnya ada. Orang tuh senang banget fitness kan? Iya, dan menurut saya ngelakuin bisnis itu segala sesuatu yang bisa jangka panjang. Kalau jasa les itu bisa jangka panjang, karena kebutuhan edukasi itu zaman sekarang itu kewajiban. Kemudian saya juga mikir ini kalau untuk suplemen fitness itu adalah lifestyle. Lifestyle itu olahraga juga nggak akan mati. Nah cuman waktu itu saya memutuskan berhenti karena waktu itu sempat ada masalah di itu bea cukai, ekspor impor. Karena dulu tuh pajak suplemen fitness ini kan dari luar negeri, banyaknya Optimum Pra, seperti itu. Nah itu tuh banyak pajaknya besar, jadi marginnya kecil. Selain itu kena, ya menurut saya ini terlalu besar karena saya kalau buat satu suplemen, kalau teman-teman tahu kan harganya juga cukup mahal. Kalau saya nyetok rada banyak, itu berapa lumayan. Kira-kira berapa tuh saat itu? Ada 300.000 sampai 1 juta lebih satu produk gitu. Satu produk 300. Nah itu juga itu yang menempa saya juga. Waktu itu saya kena pukul juga karena di situ mulai ada market-maker sosial media seperti Tokopedia. Tokopedia itu yang bikin harga itu lebih murah. Iya betul, lebih bersaing. Tapi di satu titik sampai sekarang pun kita nggak bisa. Kalau untuk suplemen segini, teman-teman harus wajib ngecek karena di situ tuh banyak yang nggak asli. Jadi teman-teman juga harus sortir. Jadi isinya sebenarnya tidak berbahaya, tapi banyakkan yang saya ngobrol dengan distributor, importer itu isinya itu adalah tepung. Tepung. Iya. Jadi nggak ada yang kan kalau misalnya nih orang teknik kimia kan ada kandungan ini, dan itu tuh zong, isinya tepung. Isinya tepung. Kalau dulu teman-teman rame itu tahu tuh itu di daerah Surabaya. Itu yang seperti itu. Tapi kamu sendiri kan sebagai orang tahu dong, sebagai yang saat itu melakukan bisnis, kamu sendiri melakukan bisnis seperti itu enggak? Udah tahu tepung terus kamu jual? Enggak lah. Enggak. Enggak dong. Ya. Kan packingnya itu ada packingnya. Aku nggak mau jualan yang nggak ada packing. Packing tuh. Ya aku nggak jualan seperti itu. Enggak gitu ya. Bisnis Anda termasuk bisnis yang punya integritas berarti ya. Sebenarnya bukan masalah integritas doang sih. Aku percaya sih bukan masalahnya kita cuan besar di awal. Tapi kalau kita punya dosa yang dipendam sendiri juga, meskipun kita pasti semua punya dosa yang terpendam di dalam diri kita sendiri,
Tapi kalau kita pendam sendiri itu tuh ngeblas, itu tuh ngaruh ke gerak tubuh kita itu. Saya nggak mau ada beban di masa depannya. Maksudnya tidak usah terlalu besar, secukupnya. Tapi itu kan jadi berkah gitu kan. Nggak matiin bisnis orang lain, bisnis saya jalan. Ya kalau bisa bisnis sekarang kan kita harus kerjasama gitu. Jadi saya berhenti di tahun 2020 gitu. Lanjut. Nah kemudian juga saya tuh orangnya mikir, kalau saya punya uang saya harus tabung, investasiin. Investasiin, saya harus gimana caranya investasi saya itu harus berhasil dan nggak sekedar main-main. Jadi saya buka dulu, sebelum masuk buka Obusway saham, saya masuk saham itu 2016. Itu tuh saya ngecek, saya termasuk orang yang kritis, saya nggak cuman pengen ngelihat dari return-nya besar, tapi saya pengen ini tuh emang work buat saya. Karena kan kita di kuliah kita diajarin di kampus untuk melakukan diversifikasi. Dan itu saya udah tahu persis. Diversifikasi dan efisiensi. Saya termasuk orang yang pengen cepat. Dan semua orang pengen instan. Tapi yang saya lakukan, saya tuh pengen cepat tapi tanpa instan. Jadi tanpa instan tuh maksudnya tuh dengan cara-cara yang dengan menggunakan skill gitu. Jadi nggak cuman ya gue pengen instan tapi nggak ada caranya gitu. Jadi saya termasuk orang yang kalau lagi misalnya lagi nekunin sesuatu saya baca benar-benar gitu. Saya termasuk orang yang berani tapi saya lakuin diversifikasinya apa? Modalnya saya kecilin dulu. Jadi kalau kayak suplemen fitness yang saya lakuin itu adalah saya mulai dari kecil. Dari maklarin. Omset cukup tinggi, traffic cukup tinggi, saya langsung nyetok. Gitu. Tapi sampai sekarang meskipun saya nggak jualan, saya masih megang relasi sama mereka-mereka ini gitu. Dan rata-rata yang jualan suplemen ini masalahnya itu adalah di jalur distribusi. Karena suplemen ini impor, ekspor impor. Ekspor impor itu banyak rantainya. Banyak rantai itu kan berarti banyak uangnya yang harus keluar gitu kan. Banyak biaya yang harus keluar. Itu salah satu yang prinsip saya kenapa saya berhenti dulu deh. Daripada ngeganggu cash flow saya gitu. Karena saya melakukan diversifikasi itu apa? Kalau orang diversifikasi ya, misalnya udah punya uang sedikit, investasinya tuh, misalnya investnya ke nyewa tempat. Saya nggak mau, beda dengan saya. Saya lebih baik saya puterin ke investasi seperti pasar saham. Jadi sebelum masuk pasar saham, saya udah tahu deposito dari orang tua saya. Jadi saya udah terbiasa deposito. Deposito dulu tuh sekitar 6-7%. Kalau per hari ini kan sekitar 3%. 3% karena suku bunganya turun. Nah, dari situ saya ngobrol-ngobrol sama teman, gimana nih, ketemulah saham ini. Saya nanya ke teman saya, ini yang saya lakuin itu saya kalau mau masuk saham, saya harus kemana dulu. Terus saya dikasih tahu sama teman, saya itu ada namanya broker. Broker itu sekuritas. Sekuritas itu. Jadi sekuritas itu jatuhnya kalau misalnya kita pengen ke Bali surfing gitu, ada tour guide-nya kan, ada jasa menggunakan CV apa. Nah itu sekuritas itu seperti itu. Nah tapi kenapa saya pilih saham? Karena waktu itu juga pemerintah saya ngeliat tuh di TV tuh ngelakuin namanya gerakan yuk nabung saham. Dilakuin pemerintah sekitar 2016-2017 tuh. Yuk nabung saham. Nah dari situ saya mulai belajar sedikit-sedikit. Nah kenapa saya makin yakin? Ya ini mungkin keberuntungan saya di saat teman-teman mungkin yang banyak yang kena juga, teman-teman yang tahu kan di sini binomo, all in trade, binary option, robot trading. Saya ketemu. Nah, saya ketemu yang kredibel. Dan saya juga kan, maksudnya saya termasuk orang yang selektif dalam ngobrol sama orang. Saya termasuk saat menentukan itu juga udah langsung hati-hati, nggak langsung invest aja gitu. Yes, betul. Jadi saat orang lagi kebanting, kamu nggak ikut kebanting, no? Enggak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, jadi saya ngobrol-ngobrol, teman saya ngasih tahu Mirai Aset. Jadi sekarang saya masih investor dari Mirai Aset, sekuritas. Sampai sekarang? Masih. Itu tuh sebenarnya jadi jasa kalau teman-teman mau saham itu jatuhnya tuh seperti ini. Teman-teman mau bikin rumah makan mie bakso. Sepengalaman saya dengan pasar saham ini, teman-teman itu kalau lebih jelas lah keuangannya.
Jadi kalau misalnya teman join bisnis kayak gitu, biasanya bakal ada masalah, apalagi masih ngerintis, itu masih adalah masalahnya tuh apa di job desk, manajemen, terus biasanya yang paling sensitif itu adalah cash flow. Cash flow ini biasanya pasti masalah kalau teman-teman ngerintis. Hampir di atas 70% itu pasti cash flow bermasalah. Nah, saya mikir daripada saya bisnis dulu ngeluarin uang yang sudah saya kumpulkan dari zaman dulu gitu, lebih baik ya saya masukin pasar saham. Pasar saham kan gini kan maksudnya kita nggak memastikan kita untuk selalu untung, tapi kita kan sekolah kan, kita belajar dengan ilmu yang kita pelajari itu kita dapat namanya manajemen resiko gitu. Oke. Nah, jadi dari 2017 sampai sekarang saya udah 2016 sampai sekarang saya investor pasar modal juga, khususnya spesifik adalah IHSG, Pasar Modal Indonesia, dan juga saya buka jasa planner investasi pasar saham Indonesia. Nah, tapi di sini nasabah saya itu biasanya rata-rata yang udah kenal saya. Oh, jadi bukan sembarang kayak dibuka obus saham gitu, terus tiba-tiba ada orang yang gak kenal sama kamu, pingin itu kamu nggak bisa? Dulu saya seideal itu gitu. Tapi kenyataannya gini ya, saya itu termasuk orang yang kadang kalau saya mau maju, saya harus maju gitu. Saya harus maju gitu, kalau mau, kamu yang ikut saya. Kamu ngikutin yang gerakan saya gitu. Kalau kamu mau, jadi kalau saya buka Obuswe Saham ini rata-rata itu teman kuliah S2 saya, atau orang yang saya udah tahu orangnya seperti apa gitu. Karena bisnis saham ini kan pakai uang. Betul. Kita tuh butuh orang yang sefrekuensi. Oh, sefrekuensi dan trust ya. Jadi biar kita tahu gitu. Track record di belakangnya tuh apakah orang itu tuh bisa dipercaya sama kamu gitu. Betul. Jadi saya di sini yang saya buka itu Obuswe Saham itu saya buka jasa planner. Saya usahain selalu untung. Teman-teman bisa bikin sekuritas sendiri, bikin rekening sendiri. Jadi saya usahain, saya kasih analisa, tapi saya guide. Jadi saya bukan kasih rekomendasi, saya kasih guide gitu. Kalau saya selalu usahakan selalu untung, kemudian saya mendapatkan komisi 10%. Komisi 10%-nya itu adalah dari dividen dan capital gain. Yang disebut dengan capital gain maksudnya gini, teman-teman beli rumah 2 miliar di Kota Baru. Terus di sini sekarang mau dibikin waterboom baru. Waterboom baru di 2023 ternyata waterboom itu terbuka. Terus teman-teman jual lagi. Harganya jadi 3 miliar. Yang disebut dengan capital gain itu adalah 3 miliar dikurangin 2 miliar. Yang kedua, kalau yang disebut dividen, ruko teman-teman itu depan IKEA. Kemudian teman-teman buka rumah makan Padang. Nah, dari rumah makan Padang itu ternyata mendapatkan omset. Itu disebutnya dengan keuntungan. Nah, keuntungan itu biasanya misalnya dalam setahun saya dapat omset 200 juta. Nah, itu yang disebut dengan pendapatan bersih. Pendapatan bersih 200 juta. Nah, saya tuh berencana saya nggak mau cuman stop di situ aja rumah makan Padangnya. Saya pengen lebih berkembang. Ya udah gini, 200 juta tahun pertama keuntungan itu nggak saya konsumsi semua. Jadi misalnya 100 juta saya jaga untuk cash flow, dana darurat, dan 100 jutanya lagi itu ya buat misalnya buat pribadi saya gitu. Nah, jadi sistem dividen ini lebih lanjutnya itu misalnya gini, saya mau bikin rumah makan Padang, tapi saya pengen nggak cuma sendiri, bareng sama orang, cari investor modal yang lain. Nah, di situ dihitunglah pembagiannya. Modalnya berapa? Misalnya 100 juta, 100 juta. Sorry, lanjut. Kalau misalnya saya punya modal awal 3M. Jadi 6M gitu kan. Nah, jadi saya secara spesifik pembagiannya adalah 50%, 50%. Jadi kalau tadi keuntungannya 200 juta, terus kita ngelakuin rapat tahunan, dari 200 juta itu 100 jutanya, nggak 200 juta dibagiin ke investor saya gitu, tapi 100 jutanya buat jaga cash flow, 100 jutanya itu kan keuntungan yang bisa dibagikan. Karena saya punya kepemilikan 50% dan 50%,
Berarti 50 jutanya kasih ke investor, 50 jutanya buat saya. Jadi skema saham itu buat saya seperti itu. Dan menurut saya kita nggak ada yang bisa memastikan bisnis apapun itu selalu untung. Tapi kita bisa membedakan mana bisnis yang akan untung. Jadi jangan dibalik perkataan itu gitu. Oke? Oke, tadi Lanjut. kan kamu bilang ya, berarti tapi ada yang terakhir tuh Bus, masih ada tentang Itbus. Nah, boleh tahu nggak? Ini sebenarnya juga termasuk salah satu usaha kamu atau enggak? Itbus ini sebenarnya karena saya hobi makan gitu. Oh, hobi makan. Dan kenapa Iya. sih pilihnya food blogger dan konten kreator gitu? Gini, nah judul dari tema hari ini adalah mencari validasi bisnis modal dengkul di era flexing zaman now. Jadi validasi itu mungkin teman-teman baru dengar sekarang, lebih sering tahun-tahun inilah. Validasi itu sebenarnya dari zaman dulu tuh udah ada. Validasi itu adalah pengakuan. Jenis pengakuan itu pengakuan dari teman, dari kolega, dari tetangga gitu, bahwa buat yang paling gampang itu kita dibilangnya kita tuh berhasil. Kalau enggak anak kita tuh sekolahnya sukses. Itu tuh yang sebenarnya mencari validasi. Mungkin tapi kalau zaman sekarang validasi itu sesederhana like, comment, and subscribe. Kalau like-nya banyak berarti kita tuh diakui gitu. Itu secara garis besar itu mempengaruhi ke kita juga gitu. Nah, itu yang disebut dengan validasi. Nah, dilanjut dengan flexing. Flexing itu jiwa dasar manusia yang pengen memamerkan. Jadi kita nggak bisa bilang nih orangnya sangat pamer atau seperti apa gitu. Tapi secara di satu titik manusia tuh emang butuh pengakuan. Dan salah satu cara pengakuan itu adalah flexing. Dan flexing itu sekarang udah menjadi bisnis. Bisnisnya adalah bisnis endorse. Endorse itu kita punya, zaman dulu kalau kita punya iklannya itu misalnya di TV, tapi zaman sekarang tuh iklan itu bisa di macam-macam, di TikTok, di Instagram, seperti itu. Nah, benar. Jadi apalagi dengan fasilitas dan media yang mendukung, menurut saya itu kalau teman-teman itu bisa ngelakuin segala bisnis tanpa modal. Tanpa modal materi menurut saya. Gitu. Oke, Bus. Kayaknya dari 80 peserta yang hari ini kayaknya kita coba tanya mereka. Ada nggak sih mereka yang di sini punya bisnis gitu? Kalau punya bisnis silakan kasih raise hand, mungkin kita pengen tahu, atau langsung open mic gitu untuk bilang kayak saya punya bisnis online nih gitu. Terus dari yang tadi udah Obus sampaikan, kira-kira ada yang pingin sharing-sharing juga nggak sama Obus? Coba kita coba lihat ada nggak teman-teman yang mau tanya dong siapa nih yang punya bisnis. Kalau enggak ya kita tanya aja. Coba saya mau pilih-pilih nih. Ada yang namanya Esther OKN. Apa masih di sini enggak? Esther OKN. Pagi, Kak. Pagi. Pagi. Esther dari mana nih kalau boleh tahu? Dari Unpar, Kak. Oh, dari Unpar. Oke, jurusan apa nih? Informatika, Kak. Informatika. Kamu punya bisnis nggak? Atau kira-kira kamu punya kepikiran mau bisnis apa nih tapi nggak ketemu yang bisa ditanyain sama Kakak Obus? Belum ada bisnis sih, Kak. Oh, tapi kenapa nih kamu tertarik untuk ngikutin ini? Kenapa? Pasti kamu tertarik dong untuk pingin bisnis modal dengkul gitu? Iya, betul, Kak. Salah satunya itu, jadi saya join webinar ini, Kak. Yeah. Berarti bisa ikut giveaway nanti Kak Karya. Oh, bisa ikut ada giveaway. Yang bisa ngobrol gitu. Kalau di sini malu bisa ngobrol. Ya. Iya, soalnya banyak yang pemalu nih kalau gitu. Oke, kalau gitu saya juga mau tanya lagi kalau ada yang namanya, coba ya, ada beberapa ya. Saya pilih juga karena biasanya kalau enggak yang japri ke saya ada, tapi begitu ditanya suka malu-malu gitu. Saya ingin tahu apakah ada juga yang punya bisnis gitu. Coba saya mau tahu yang namanya Alfa Febrianto. Halo, Alfa Febrianto. Halo. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Kamu dari mana?
Jurusan apa? Saya anak Fakultas Hukum. Fakultas Hukum, luar biasa. Ini membuktikan kalau bisnis itu bukan cuma ranahnya anak manajemen atau bisnis ya. Kamu apa nih yang bikin tertarik nih? Kenapa kamu pingin ini? Apakah kamu punya bisnis kah? Gue nggak punya bisnis, tapi lo nggak punya bisnis, oke. doi dong. Tapi gue tertarik sama cerita Yakobus tadi dengan 4 gurita bisnisnya. Basically gue mau belajar aja sih, mau lihat gimana sih semangat untuk memulainya. Itu sih pertanyaannya. Oke, Pak. Gitu. Berani banget gitu kan. Berani Terus banget. Cerita tentang yang minuman kesehatan. Kok gue Atau ngomong minuman kesehatan? Suplemen kesehatan, Pak. Pak Alfa. Bapak ini terpengaruh nih, masih pagi Pak udah minuman-minuman aja. Iya. Suplemen kesehatan, ada pengalaman sempat berhenti, import susah dan segala macam. Itu kan cerita atau story yang nggak bisa dibeli, harus dilakukan. Tapi pertanyaan gue ke Yakobus, gimana lu bisa berani memulai? Waktu itu apa inspirasinya datang dari mana? Apa tadi kalau lu cerita bokap udah main di deposito misalnya tadi kan. Tapi ada kejadian apa? Ada sesuatu apa yang membuat triggernya gitu ya, Pak? Ria, kalau misalnya itu bahasa lo keren banget tuh, trigger tuh. Bener. Kan seru banget tuh, gue suka makan, jadi gue bikin ini. Gue suka jalan-jalan, gue bikin ini. Gue suka kadang ini, gini Pak, saya juga berpikir kadang misalnya gini, kita tuh bisa. Kenapa lu tiba-tiba manggil gue Pak ya? Oh ya udah tuh gue manggil lu. Atau gimana? Iya Pak, ya Pak Alfa. Kadang-kadang gitu kan, bisnis suka bingung mulainya dari mana, harus bisnis apa nih yang paling cocok gitu kan. Iya, apalagi trennya modal dengkul. Hari gini modal dengkul gitu. Oke, kalau gitu. Sip deh, kalau gitu langsung dijawab, Pus. Ya, thank you ya. Makasih. Kalau definisi Pak Alfa, kalau definisi modal dengkul menurut saya bukan nggak pakai modal gitu. Tapi maksudnya gini ya. Kalau anak kecil aja sekarang punya TikTok, punya Instagram, main Instagram, berarti mereka punya modal. Modalnya mereka apa punya tuh? modal. Main Instagram itu? Main Instagram. Iya, betul. Kita bisa, yang tadi bilang saya, mulai dari awal misalnya jadi reseller, bikin, yang saya lihat tuh kayak media sosial itu kayak Shopee tuh banyak yang suka live. Dan itu kan sebenarnya nggak perlu kita pakai modal selalu, kita bisa kerjasama. Kita nawarin, Pak, boleh nggak saya mau jualan seperti ini gitu. Jualan produk seperti ini saya bantuin. Nanti kan omsetnya juga meningkat. Kita bangun lah yang di situ kita harus switch. Jadi modal yang kedua tuh biasanya good looking. Kita nggak good looking itu nggak. Kalau good looking nggak gue banget tuh. Enggak, bukan Pak gitu. Tenang Pak, masih ada. Terus gimana kalau nggak good looking? Gue gundul looking gue. Tenang Pak, tenang. Jadi maksudnya good looking itu nggak selalu harus cakep atau cantik gitu. Menurut saya kita cukup bersih, rapih gitu, kita cukup senyum, kita cukup tulus, itu pun menurut saya udah menarik gitu. Nah, jadi saya meskipun saya tuh belajar senyum itu dari SMP, Pak. Nggak tahu kenapa saya cuma iseng gitu. Ya saya pengen senyum aja tiap hari. Saya harus belajar. Itu jadi maksudnya menurut saya kalau buat senyum itu awalnya itu dibiasakan. Lingkungan tuh mempengaruhi kita juga. Nah, kalau buat masalah berani, saya itu dari kecil tuh saya suka main. Saya main layangan, saya main bola. Kaki saya pernah dijahit dan saya nggak kapok gitu. Jadi saya dari kecil emang saya udah seneng aktif aja gitu. Jadi kalau di anak komplek gitu, saya juga seneng jalan-jalan, seneng bareng, membaur. Kan something itu kan memberikan sesuatu yang mungkin pas kecil kan kita nggak kepikiran itu bakal menjadi sesuatu yang menjadi bekal kita menjadi pribadi kita untuk koneksi. Nggak ada anak SD yang kepikiran seperti itu tapi menjadi something yang modal sekarang yang saya lakuin gitu. Kemudian juga saya terbiasa untuk membaur mainnya. Jadi saya nggak pernah milih-milih gitu. Saya termasuk orang yang termasuk tough gitu. Tough tuh maksudnya pegang prinsip. Pegang prinsip. Kalau saya misalnya, saya nggak, yang saya lakuin ke anak saya pun saya bilang ke istri saya sekarang, kita itu, anak-anak itu selalu dilindungin, anak itu, tapi kalau salah, kita harus perbaiki.
Jadi yang saya perbaiki itu adalah fundamentalnya dulu. Jadi yang saya lakuin itu saya termasuk anak nakal, tapi karena dengan saya anak nakal, saya itu bisa punya teman-teman banyak. Teman-teman yang bisa main futsal, main layangan, main sepeda di komplek, itu buat saya itu aset sih dibuat di masa depan. Dan itu saya lakuin sampai sekarang, itu membentuk sebuah komunitas gitu kan. Jadi menurut saya modal itu juga termasuk salah satu modal yang nggak bisa pakai uang. Oh, jadi bisa dibilang gini dong, Bos. Kalau misalnya kita bicara tentang modal dengkul ya, salah satu kalau memulai bisnis itu adalah dulu perbaikin mental. Bisa nggak? Betul. Disiplin. Karena kalau tadi Pak Alfa sendiri bilang, gimana sih caranya kok berani? Ternyata kamu mulai itu bukan semata-mata baru nih, tapi ternyata kamu udah pupuk itu di keluarga bahkan dari kecil. Betul. Jadi nggak semata-mata kita semua tentang uang dong. Betul. Jadi gini, saya beruntuknya gini ya. Saya nggak dilahirkan menjadi anak orang kaya, tapi orang tua saya berkecukupan dan mereka tahu. Meskipun papa saya itu anak zaman dulu kan biasanya rata-rata lulusan SMA, SD gitu. Betul. Nah, tapi dia tuh nanemin ke saya, kamu tuh kalau ngelakuin sesuatu jangan banyak main, yang penting sekolah bagus. Jadi dari zaman dulu tuh saya tuh kalau nggak pernah dikasih uang buat jalan-jalan, nggak pernah gitu. Saya cuma buat dikasih uang tuh, saya tuh dulu SMP tahun 2004 itu tuh masak nasi ayam itu harga 4.000 di kantin. Itu tuh kebeli tuh. Cuma bisa 4.000, nggak bisa, tapi nggak bisa beli minum. Oh itu berarti Pak Alfa tuh, itu ada tuh track record belakangnya. Dari nasi ayam tadi tuh yang cuma 4.000 ternyata nggak bisa beli minum. Nah jadi kalau buat jajan itu saya dibatasin, tapi buat sekolah saya harus sekolah yang terbaik gitu. Oke, sekarang gini Bos, sekalian nyelip nih ya. Ada juga yang bilang nih, ada anak yang kadang disuruh orang tuanya atau bahkan misalnya gini, udah lo ngurusin bisnis aja nih, gitu. Toh bisnis juga bisa hidup. Menurut kamu sebagai orang yang ceritanya nih ada di punya Busway ya, tentu ada bimbingan belajar. Menurut kamu penting nggak sih pendidikan itu untuk kita bisa bisnis? Atau gue bisa nih, udah nggak apa-apa. Yang penting gue bisnis, yang penting dapat uang. Toh ujung-ujungnya juga cari uang, cari hidup, beres. Nah, kalau aku sih nggak mikir seperti itu. Jadi menurut kamu gimana, Bos? Gini, kalau orang tua kita punya pabrik tekstil, aku tuh nggak bilang dia suruh nerusin pabrik. Rata-rata yang aku temuin mereka nggak mau lanjutin. Yang aku tekenin tuh adalah pentingnya pendidikan. Pendidikan itu dua, formal sama non formal. Tapi kalau rata-rata kita adalah anak pabrik, bapak kita punya pabrik, itu biasanya kita disuruh pendidikan formal dulu. Pendidikan formal. Nah, jadi jatuhnya kalau kayak misalnya sekarang, kayak misalnya yang dibilangin tuh yang punya Apple berhasil nggak kuliah, yang saya baca juga kan itu rata-rata mereka juga sebenarnya nggak lulus kuliah tuh kan dari Harvard. Mereka berarti sebenarnya punya modal, cuman nggak terarah, guys. Iya. Jadi yang saya lakuin itu dalam mengajar yang satu titik gini, masalah anak itu biasanya masalah mental, pasti masalah mental. Masalah mental ini biasanya dipupuk dari ring 1, dari lingkungan keluarga, misalnya dia mendapatkan internal yang nggak baik, itu menyebabkan citra diri sendiri. Teman-teman di sekolahnya itu nggak nyadar, dia tuh punya teman-temannya kan nggak tahu latar belakang kan, tapi karena karena ada citra diri, nganggap diri saya minder, bla 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 bla, itu tuh ngeblas ke orang, jadi orang berani ke kita gitu. Jadi alam bawah sadar itu yang saya perbaiki juga. Saya juga melakukan itu, perbaikan alam bawah sadar. Perbaikan alam bawah sadar. Oke, Bos, menambung pertanyaan dari Pak Alfa sendiri. Terus gimana sih caranya kita tahu bisnis apa yang cocok sama kita gitu? Untuk sekitar nih mau mulai bisnis, yang mana dulu nih? Gue taunya yang mana nih gitu. Nah, harus sesuai kemampuan apa gimana nih gitu. Cari idenya tuh gimana? Dan gini ya, kalau buat saya sih sesuai kemampuan itu kita harus switch saat kita udah mulai bisnis. Kalau buat zaman sekarang kita nggak semua hal harus pakai modal skill gitu. Maksudnya semua TikTok juga bisa gitu kan. Meskipun
modalnya mungkin awalnya ya joget-joget kayak gitu, tapi kan satu titik tuh kita harus switch. Kita tuh harus belajar ilmunya satu titik. Saya mau jadi gamer, saya mau jadi YouTube. Awalnya gamer kan cuma iseng-iseng doang kan, Red. Tapi di satu titik kan gamer juga, kalau gamer zaman sekarang itu harus punya disiplin. Latihan seperti apa? Punya disiplin. Oh. Harus punya disiplin. Jadi yang pertama yang dibangun itu internal di rumah harus mendukung. Internal mendukung, mendapatkan pendidikan yang bagus. Pendidikan yang bagus itu nggak selalu di sekolah, tapi sekolah itu membantu. Mungkin pelajaran hafalan itu bakal kita lupain, tapi cara kerja kita dalam belajar, saat belajar misalnya sosiologi atau sejarah, itu akan berpengaruh ke sekarang. Dan pendidikan bagus itu biasanya mahal nggak, Bos? Iya, buat di Indonesia mahal. Buat di Indonesia mahal. Ada harganya. Makanya bersyukur kalau kita bisa masuk Unpar juga sih, salah satu yang down nih memang. Kan Yes. ingat teman-teman, pendidikan bagus itu mahal. Jadi harus dimanfaatin. Cuman nggak semua orang punya kesadaran untuk di sekolah bagus. Ya udahlah gitu. Saya juga mungkin dulu kayak gitu. Tapi di switch saat saya mulai mulai berkembang gitu. Wah, pendidikan tuh penting. Oke, ada harga, ada, ya kan? Ada kualitas harga. Gitu ya. Selalu itu terjadi. Selama kamu melakukan bisnis 12 tahun, kamu nggak asal ngomong nih maksudnya. Memang selalu ada harga untuk sekarang. Ada harga. Tapi buat sekarang gini ya, sebenarnya kalau dibilang harga sekarang, sebenarnya harganya itu udah nggak terlalu mahal. Kita bisa belajar dari YouTube. Tapi kalau belajar dari YouTube itu nggak ada mentor. Salah satunya kita tuh butuh mentor. Buat ngarahin kita belajar. Dan sekolah dipaksa untuk kamu masuk jam 7 pagi. Itu tuh bukan something lu pengen biar lu nyusahin lu pagi-pagi, gue pengen masih santai. Nggak kayak gitu konsepnya gitu. Konsepnya tuh secara jangka panjang gitu. Rata-rata kalau saya pernah ngobrol sama temen, kalau kamu di perusahaan Jepang, kalau kamu telat 1 menit itu telat ya telat gitu. Itu nggak semua orang pegang prinsip seperti itu gitu. Setuju Pak ya berarti ya. Bus, gue jadi teringat Jerome Pauline tuh, pejabat. Yes. Kayaknya tuh lo banget juga tuh. Dia belajar matematika, bikin web, terus kemudian sekarang jadi pengusaha menanti dan sebagainya. Tapi semangat berbaginya juga ada. Semangat berbaginya tuh luar biasa. Mungkin itu juga yang mesti juga kita lakukan sih. Betul. Kalau kita dapat dengan mudah, kayak tadi, sekarang semua bisa belajar dengan mudah, akses banyak. Mungkin semangat berbagi juga harus bisa diperbanyak. Oke, dari gue itu aja ya. Terima kasih Pak. Oke, salut. Jadi nggak semata-mata bisnis itu tentang mencari uang. Terus kemudian ada juga pertanyaan nih yang masuk ke aku. Pada malu-malu nih untuk isi. Teman-teman mau ngingetin sekali lagi. Untuk boleh mengisi presensi sekarang, itu ada silahkan, ada isi dan klik di situ. Nanti presensi itu akan ada kita kayak evaluasi, plus nanti bisa digunakan untuk sertifikat. Nah Bos, ada pertanyaan yang masuk nih. Lantas gimana sih, tahu kan bimbingan belajar itu pasti banyak kompetitornya, saingannya. Terus gimana caranya bahwa bisnis kamu itu bisa bertahan di tengah badai banyaknya orang-orang gitu? Apa yang membuat bisnis itu bertahan? Pasti pernah gagal dong. Pernah. Apakah hanya sekedar bisnis itu mahal, bimbel yang ini bagus tapi mahal, atau yang ini murah nggak apa-apa gitu. Apa yang bikin bisnis kamu itu atau ciri khas bisnis kamu itu apa sehingga bisa bertahan? Oke. Yang pertama yang saya lakuin itu salah satu alasan kenapa saya S2. Kalau orang lain mikir S2 mungkin berat gitu untuk buat naik jabatan. Kalau buat saya sih emang saya pengen belajar gitu. Emang pengen belajar ya? Karena saya kerjanya di situ, guys. Jadi ya membentuk circle namanya. Karena posisi itu menentukan prestasi. Kalau kamu bergaulnya bagus, itu akan ngomonginnya hal yang positif terus. Positif itu nggak selalu bagus, tapi kita tahu kadarnya lah gitu. Saat kita melakukan hal positif, tapi nggak cuma diomong gitu, nggak cuma buat flexing. Setidaknya kita harus switching gitu, itu bakal menjadi ada nilainya. Switching, jadi yang balik bilang switching nih, mungkin ada teman-teman yang nggak tahu switchingnya itu maksudnya gimana? Switching tuh gini, kamu udah dapet yang dilakukan Jerome Pauline itu namanya adalah flexing. Saya tuh kuliah di Jepang, bla bla bla. Ya. Tapi diikutin dengan apa? Kredibilitas. Ya saya tuh kuliah saya tuh matematika. Terus dia tuh kalau dia suka berbagi,
itu tuh namanya validasi. Ah, Validasi tuh, ya gue teh bisa matematika, gue tuh bisa tulis Happy New Year dengan menggunakan rumus gitu. oke, betul. Betul. Nah, itu yang dilakukan oleh Jerome Pauling sekarang. Nah, kalau buat saya lihat, Jerome Pauling itu lebih ke entertain. Oh, entertain. Entertain. Terus Entertain. switching di mana nih? Switchingnya kan tetap dia ngelakuin dengan dia sampai lulus. Tapi dia udah punya jalan. Jalannya tuh untuk ngelakuin entertain. Entertain itu kan perlu flexing, marketing. Yep. Nah, itu kan sebenarnya nggak, yang dilakuin Jerome Pauling kan nggak harus pakai modal besar kan. Modal YouTube kan. Saat udah punya modal YouTube, dia dapat uang, dia bisa beli kamera. Betul. Kalau beli kamera kan sekarang nggak harus terlalu mahal gitu kan. Bisa kita bandingin, dan akses itu lebih gampang sekarang. Buat beli-beli barang kan, kalau zaman dulu kita misalnya betulin pompa air aja kan, belinya apa aja ya, kita harus kemana kan, tapi kan sekarang udah banyak tutorial kan gitu kan. Iya, betul banget sih. Oke, berarti tadi kayak jadi bisnis itu, nah tadi belum kejawab, tadi yang bikin bisnis kamu tetap bertahan itu apa? Karena saya banyak diversifikasi. Saya buka SD sampai mahasiswa. SD sampai mahasiswa. Oh, jadi banyak peluangnya tuh di situ. Banyak marketnya. Iya, betul. Oh. Marketnya banyak. Dan kemarin juga kan sempat juga, karena saya membangun relasi dengan teman kuliah saya gitu. Misalnya kayak kemarin ada yang mau masuk tes CPNS, akhirnya saya bantuin juga gitu. Oh, tes CPNS juga kamu bantu? Tes CPNS, misalnya kemarin spesifik tuh. Nah, masuk. Oh, betul masuk ya. Oh, jadi yang saya bantu itu gini. Kan kalau buat CPNS tuh kayak TPA, TKA kayak gitu kan ya. Saya sebenarnya kurang ngerti. Cuman kemarin tuh bantu gini, kalau buat CPNS-nya kayak buat masuk dosen Polban, mereka kan harus bikin presentasi. Presentasi tuh misalnya buat dosen teknik kimia, kamu bikin presentasi, yang terakhir itu bikin petrokimia. Antara Astri Petrokimikal kan. Nah, itu kan saya bantuin bikin presentasinya sekalian nge-review gitu. Jadi buat saya kan itu dulu teman saya, sekarang jadi murid les saya kan, berarti memperpanjang rezeki saya kan. Dan ternyata dia punya tokonya sebelahan sama tokonya istri saya kan gitu. Jadi kalau gitu bisa saya simpulkan juga dong, intinya kalau berbuat baik itu nggak rugi dong. Nggak semata-mata ini tentang pelajaran bisnis doang dong. Nggak rugi. Tapi lakuin aja dulu gitu. Nah, tapi kita harus membedakan mana yang harus perlu dibaikin, mana yang enggak. Gimana tuh caranya? Itu saya ngelakuin trial juga, karena kadang kita tuh bilang teman kita, kalau setia kawan kita harus nemenin teman, nungguin teman. Enggak, kalau kamu setia kawan, teman kamu ikut saya gitu. Kamu harus ngikutin gitu. Yang saya lakuin itu, kadang tuh teman itu kan kadang circle kita itu zona nyaman seperti itu, kadang tuh nggak membantu kita berkembang. Jadi kadang harus keluar dari zona nyaman. Harus ke zona nyaman dan open minded. Open minded seperti apa yang dibutuhkan? Lihat situasi gitu, maksudnya saya nggak semua orang saya tanya juga gitu kan, maksudnya ya kelihatan lah gitu. Dan saya termasuk selektif gitu. Kalau saya pengen ngobrol, saya pengen ngobrol sama yang ahlinya. Saya tuh selalu seperti itu. Saya nggak mau orang yang cuman ngomong katanya terus ngomong. Saya termasuk orang selektif buat hal yang kayak gitu. Saya harus pastikan meskipun kita nggak tahu itu selalu 100% benar, tapi itu kredibel, bisa dipertanggungjawabkan gitu. Oh, oke. Saya lihat di sini nggak cuma ternyata dari anak-anak Unpar aja. Oh, ini di kolom chat ada Yakobus bagus dengan logika dan logika yang sederhana, mudah dimengerti. Oh, oke. Mudah dimengerti, Bus, katanya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, sekarang saya ada membuka pertanyaan kembali. Tapi gini, kita mau memberitahukan sesuatu hal yang penting. Mungkin di sini banyak yang malu-malu, Bus. Mau konsultasi takut kelihatan ini. Yang kena itu Bitcoin, tuh berapa minggu tuh. Yang kena Bitcoin itu kayaknya malu kan, nanti wah ketawa nih, suka merugi. Nah, jadi sekarang kita akan membagikan giveaway untuk 10 orang pertama yang subscribe YouTube. Subscribe YouTube-nya Obus nih. Jadi nanti ada giveaway nih. Saya udah tulis di kolom chat ya. Jadi ada giveaway 10 orang pertama, yaitu Yakobus Kristianto, dapat free 1 sesi konsultasi pribadi portofolio saham untuk investor dan trader pasar saham Indonesia.
Gak masalah kalau misalnya kamu nggak punya investasi saham. Free 1 sesi konsultasi pribadi manajemen investasi dan keuangan dapur. Nah, jadi misalnya teman-teman nggak punya, saya nggak punya saham gimana? Tenang aja. Obus juga akan membantu free 1 konsultasi untuk keuangan dapur. Yuk, kirimkan screenshot kalian ke nomor HP Obus 0819 1023 4957 pada waktu yang ditentukan moderator. Berarti waktunya sekarang. Yuk, sembari kita bertanya-tanya lagi sama Obus, yang kalau mau tanya-tanya silakan langsung raise hand, saya persilakan waktunya. Dan kalau yang mau nih, udah deh kayaknya saya mau itu, ayo cepet-cepet yuk. Hanya 10 orang pertama aja, lumayan loh kalau di orang lain untuk konsultasi bisa bayar berapa tuh, tapi kalau sama Obus Obus saham, Obus planning, itu bisa gratis hanya dengan subscribe. Oke, Bus, kalau tadi bicara-bicara ya tentang banyak juga orang yang bilang Obus saham itu pinginnya orang investasi, kan? Ada yang bilang gini, investasi mau gimana investasi, orang untuk sehari-hari aja makan sulit, terus saya mau harus belajar investasi kayak apa? Nah, Betul. Gimana nih untuk orang-orang yang udah sebelum berarti kayak gini, belum juga perang, udah menyerah duluan, kayak gitu kan? Betul. Gimana mau investasi orang gua aja untuk makan sehari-hari susah, terus gua harus gimana nih untuk bisa bertahan hidup lagi? Betul. Oke. Salah satu keberuntungan saya tuh udah cari uang saat uang itu belum terlalu penting karena masih ada orang tua yang backup saya. Itu yang saya lakuin ke murid saya tadi. Murid saya tadi itu baru lulus SMA. Dia punya portofolio saham, saya bilang, kamu dikasih uang jajan 25.000 sehari, kamu bagi itu kamu boleh kamu konsumsi buat jalan-jalan, tapi kamu juga investasiin. Nah kebetulan karena murid les saya ini tuh udah lama, mulai saham itu saya udah mulai lesin 5 tahun, udah membentuk sebuah kepercayaan. Dia akhirnya memberanikan diri membuka akun sekuritas. Nah itu mulai dari 1 juta. Kalau Kak Emma cek, anaknya ada di sini. Kalau Kak Emma cek, portofolio sahamnya anak SMA udah di atas 30 juta. Oh. Anak SMA. Dari uang jajan. Coba, anak SMA-nya ada nggak? Ada, Brian Ho. Mana coba? Oke, Brian, apakah ada yang namanya Brian? Halo, iya hadir. Oh ini dia, hai Brian Ho. Lagi nggak bisa buka kamera ya? Halo. Oh ini yang tadi. Gimana? Jadi ceritanya investasi kamu tuh berawal dari berapa rupiah kah? Apakah harus butuh investasi yang besar? Mulai investasi dari 1 juta ngumpulin dari uang jajan sekolah. Benar-benar uang jajan sendiri, bukan minta sama papa nih, Pak minta 1 juta Pak? Enggak, dari ngumpulin 30.000 dari orang tua dikasih. Kalau dapat ada bekal dipakai 10.000 dipakai buat jajan, 20.000 simpen. Tapi kalau nggak dapat bekal, 10.000 simpen, 20.000 dipakai buat jajan. Gitu. Oh, terus apa sih alasan kamu pengen investasi? Kenapa? Alasannya ya karena ikut kakak Obus nggak mungkin dong. Pasti ada sesuatu dong yang pingin. Karena ya emang daripada duit yang nganggur ya mending disimpan aja, diinvestasiin gitu. Karena kan kebutuhan SMA kan gitu-gitu aja, masih belum terlalu banyak. Jadi daripada duitnya kebuang nggak jelas, mending dimasukin saham aja. Dan kamu masih SMA ini? Ini udah lulus SMA. Oh baru lulus SMA, berarti udah lumayan lama ya? Iya. Oke. Berarti bisa tuh ya buat teman-teman. Terima kasih ya, Brian. Ya. Jadi maksudnya kita nih kalau misalnya ditanya bisa nggak sih investasi, bisa. Dikumpulin aja duitnya tadi. Gini lihat nih, Brian Ho, ya bacanya gitu ya. Dia aja mulai dari segala sesuatu yang dia tabung dulu gitu kecil yang tadi ya. Asal ada mau ya dan kesempatan. Jadi bukan perkara orang beruntung atau nggak beruntung, tapi lebih ke arah gimana kamu mau, timingnya ada, lakuin gitu ya Bos. Betul. Sama gini ya, circle kita tuh mempengaruhi kita. Gue mah nggak bisa, dia mah bagus. Itu tuh menurut saya aku tuh nggak kayak gitu banget gitu. Harusnya gimana? Ya aku tuh fight. Kalau aku gagal, aku belajar lagi. Aku fight. Kadang aku kena mental. Aku sering kena mental karena pebisnis itu orang yang udah kena kebal, kena mental. Tapi aku pikirin besok aku pelajarin. Aku pelajarin. Habis itu aku trial error lagi gitu. Kan itu kalau anak-anak teknik kimia tuh
kan aku tuh belajar efisiensi tuh dari teknik kimia. Oh, luar biasa. Teknik Efisiensi. kimianya di mana, Bos, kalau boleh tahu? Universitas Katolik Parahyangan. Oke, benar. Oke. Iya. Gimana caranya kok bisa belajar dari teknik kimia? Banyak orang yang bilang gini ya, teknik kimia, ujung-ujungnya juga kerjanya nggak teknik kimia. Nah, buat Iya, Obus betul. belajar untuk waktu kuliah tuh kita belajar apanya? Sampai bisa kepake sekarang. Cara hidup menurut Cara saya. hidup yang gimana tuh? Karena di teknik kimia tuh misalnya bimbingan, capek, harus revisi, itu tuh semuanya dilakuin kan. Apalagi kan dulu bimbingan tuh belum ada, boleh bawa laptop, kita harus ngeprint sekali bimbingan buat penelitian, itu kan ditempa mental seperti itu, terus kita bikin kelompok seperti itu kan pasti ada tricky seperti itu gitu. Pasti ada tricky antar teman, ketemu dosennya seperti apa, itu kan membentuk kita gitu. Oh, jadi Intinya tuh jangan sampai kamu jatuh terlalu dalam. aduh lagu kali jatuh Iya. terlalu dalam. Jatuh terlalu dalam. Oke. Tapi berarti nggak cuma semata-mata tentang apa yang ditulis maksudnya dalam mata pelajaran, tapi ternyata begitu kita kuliah itu adalah kita sama-sama belajar hidup. Ini banyak banget nih anak-anak mahasiswa yang ikutan untuk bincang-bincang alumni talks hari ini. Kalau gitu saya juga mau tanya mereka, kira-kira mereka sebagai anak kuliah punya kesusahan apa nih untuk mulai bisnis? Saya mau tanya sama Jet Christian Asikin. Adakah? Ada. Oke. Halo, perkenalkan diri kamu dari manakah dan jurusan apa? Aku dari jurusan teknik kimia. Wah, kacau, anulir ini mah. Enggak. Oke, Jet. Christian Asikin dari teknik kimia. Nah, boleh dong mau tahu kira-kira kamu udah punya gambaran pin bisnis apa atau kamu ternyata punya bisnis? Enggak sih, nggak punya. Oh, oke. Tapi menurut kamu nih, setelah mendengar sedikit nih dari Obus Way atau Koko Obus, ini kamu pingin bisnis apa enggak? Atau kamu merasa, oh kuliah yang saya pelajari ada fungsinya kok tuh ternyata minimal untuk belajar mental. Menurut kamu gimana? Sebenarnya aku lebih pengen si Bitcoin naik sih, soalnya tim nyangkut aku ini. Oh, tim nyangkut. Bos, gimana nih tim nyangkut nih ternyata? Kalau buat Bitcoin nanti bisa spesifik chat ke saya ya, subscribe dulu terus chat ke saya, nanti saya jelasin. Cuman saya mau bilang gini ya, kalau buat cryptocurrency ya karena ini turun itu karena gini, zaman 2 tahun terakhir itu suku bunga rendah di Amerika. Jadi kalau kita mau kredit, mau minjem uang, itu tuh bunganya murah. Itu juga yang minjem uang itu nggak selalu orang yang butuh uang. Rata-rata mereka juga orang yang pemain atas. Pemain atas. Cuman kan kalau misalnya dia punya $1 miliar kan di bank, wah ini investor besar bisa misalnya minjem $3 miliar. Nah, terus dia kasih tempo, biasanya setahun atau 2 tahun, dikasih bunga rendah. Dikasih bunga rendah sama bank sentral di sana. Nah, dia lakuin untuk naikin cryptocurrency. Nah, jadi bedanya kalau buat cryptocurrency ini sebenarnya ya sistemnya itu naik karena banyak yang beli dan turun karena banyak yang jual. Jadi belum, kalau untuk teknik kimia kan kita ngomongnya utilitasnya itu belum terbentuk. Beda kalau kayak kita beli rupiah, beli dolar ya kita buat bisa jalan-jalan ke Amerika kayak gitu kan, buat jajan. Kalau buat cryptocurrency sendiri kan akhirnya sekarang yang dilakuin tuh apa? Yang dilakuin tuh di Ethereum. Ethereum itu bikin NFT. Bilangnya NFT ini buat pekerja seni, bla bla bla, kita bisa beli foto yang ada hak patennya. Tapi kan itu kan bisnis dari yang dibuat dari cerita satu orang yang kalau orang yang terlalu besar itu menjadi adalah kepercayaan komunitas. Kalau udah menjadi kepercayaan komunitas makin besar lagi. Jadinya adalah kepercayaan dari semua kayak gitu. Itu kan menurut saya kalau rentan banget kalau misalnya kayak Elon Musk, Twitternya dia bilang ini bakal naik, semua beli bla 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 kayak gitu, tiba-tiba dia keluar. Dan yang dilakukan hari ini juga kan, dia kan nge-cancel pembelian Twitter. Itu kan maksudnya hal-hal yang seperti itu tuh yang mestinya kalau orang belajar tuh kita nggak boleh ngelakuin hal itu gitu. Itu namanya ranahnya lebih spekulasi boleh, tapi itu udah sangat beresiko karena kita mengandalkan keberuntungan ada yang naikin. Kalau kita kan maksudnya gini, kalau kita misalnya beli saham
Bank BCA, kita udah tahu kredibel gitu kan. Cuman tinggal kita set belinya di harga berapa. Itu yang menurut saya sih, kalau itu lebih lanjutnya nanti kita ngobrol private aja. Oke. Jet gimana nih? Udah subscribe belum? Subscribe. Ya. Dia cuma haha gitu doang. Itu bisa konsultasi lebih lanjut. Oke, kalau gitu saya juga mau nanya lagi untuk beberapa. Saya akan menanyakan, saya kasih waktu dulu nih untuk yang mau raise hand, silakan raise hand yang mau tanya sama Obus, kira-kira yang atau mau kayak sedikit konsultasi bisnisnya nih, misalnya nih, Kakak Obus saya tuh sukanya cuma ngaca doang, bisa nggak sih saya jadi bisnis gitu? Kadang saya cuma suka ngaca, suka kepedean aja gitu. Mungkin nggak sih jadi bisnis kalau misalnya kayak gitu? Atau misalnya, Obus ternyata saya cuma jago untuk misalnya ngomong gitu. Bisa nggak sih saya yang cuma modal mulut doang itu bisa jadi bisnis modal dengkul? Nah, hal-hal yang kayak gitu bisa teman-teman raise hand atau coba bertanya sama Obus. Saya persilakan waktunya. Sambil menunggu, saya juga mau memilih deh. Saya memilih ada peserta yang bernama Tommy. Apakah ada peserta yang bernama Tommy? Halo, ya Kak. Halo, dari mana Kak? Jurusan apa? Saya jurusan teknik sipil. Dulu juga sempat les sama Kobus. Oh, ya ampun. Kamu sipil tapi les sama Kobus? Belajar apa memang? Waktu SMA Kak lesnya. Udah lama. Oh, SMA. Oke. Ini juga taunya dari Instagram Kobus, iseng ikutan. Dari Jadi Instagram Kobus. Iya. Sekarang kamu teknik sipil angkatan berapa? Saya angkatan 2015 Kak. 2015, berarti udah semester berapa nih sekarang? Udah lulus, udah kerja. Oh, udah lulus, sudah kerja, sangkai masih extend. Soalnya saya itu lumayan banyak nih, gitu kan? Oke. Udah kerja sekarang, kerja bagian apa? Atau sekarang lagi bisnis nih? Ada yang mau ditanyain nggak sama Koko Obus sekarang? Kerja sih bagian struktur sebenarnya sekarang sesuai jurusannya. Tapi bantu usaha bisnis mama tuh jualan kayak batagor gitu. Batagor, oke, di mana tuh? Tapi Maaf masih nih, saya kalau bahas makanan cuma ngerti batagor di mana. Ya gitu sih. Paling mau nanya ke Kobus, ini Boleh. kan tadi kata Kobus harus berani keluar zona nyaman. Tapi yang saya rasain tuh kadang kalau kita di zona nyaman, kita malah bisa jadi lebih produktif daripada yang nggak selalu sih. Tapi kayak menurut saya tuh proses tuh penting banget buat ngelakuin yang kita lakuin gitu. Jadi rasa senang tuh sangat berpengaruh sama hasil yang akan kita dapetin gitu. Misal kalau saya pengen tahu harus seberapa beranikah atau harus keluar zona nyaman yang sampai segimana sih biar bisa dapat hasilnya lebih baik lagi. Soalnya menurut saya proses penting yang tadi saya bilang. Gitu sih. Oke, terima kasih Tommy. Jadi Tommy ini tuh murid les saya di SMA. Dia punya kembaran juga Toby. Gitu. Mamahnya juga saya kenal gitu. Oh, Iya. Tapi Unpar ini teknik sipil Unpar kan tadi? Teknik sipil Unpar, satu lagi IT Unpar juga. Dua-duanya Unpar juga. Oh, kembaran itu dua-duanya sekolah di Unpar. Yang pendidikannya bagus itu ya, Unpar itu. Oke, jadi gini betul Tommy gini. Yang saya perlu koreksi di sini ada orang kepribadian awal itu ada pentingnya adalah tes psikotes. Itu cara orang tuh bisa berbeda-beda gitu. Dan yang pertama ya yang saya lakuin, saya itu ngelakuin proses. Saya tuh kalau saya lagi baca saham, saya bisa baca buku itu terus-terusan. Wah, ada sedikit. Pengen cepet. Okay. Saya baca, saya cari intinya, terus saya aplikasiin, terus trial error. Itu yang membuat yang disebut dengan proses. Nah, kalau buat Tommy sendiri, Tommy itu konstruksi di Alam Sutra ya, Tom? Iya kok, dua strukturnya. Tapi sekarang udah. Iya, kalau buat saya pribadi sih gini, kesuksesan
kepuasan itu beda setiap orang. Jadi nggak bisa dipatok lah, nggak ada patokannya gitu. Ya cuman kadang sih kalau omongan tetangga sih pasti sedikit banyak tuh mengganggu lah gitu kan. Tapi kan kita juga perlu juga keseimbangan ya, kita bagaimana kita menyikapinya gitu. Ya mungkin kalau saya pribadi ya saya cerita nih saya lagi sebel seperti ini. Terus ya kadang saya suka ya jalan-jalan aja ke kebun teh gitu lah. Ini saya lagi bete nih kayak gini teh, jualan nggak jalan wae gitu. Tapi kan itu nggak buat saya berhenti. Karena kalau saya mikir Indomaret aja sebelah-sebelahan buka terus berarti rezeki itu udah ada jalannya gitu. Iya, benar-benar banget sih, kita sering banget kita nemuin nih Indomaret nih, baru juga buka Indomaret 1, cuma 2-3 rumah terus ada Indomaret lagi gitu kan. Iya, betul. Konsepnya seperti itu sih. Ya cuman kadang sebel juga karena nggak semua orang tuh asertif, produktif gitu, dan positif gitu. Kadang kan ada yang pengennya niatnya gue teh iri kayak gitu. Ya boleh sih, wajar-wajar aja ya gitu. Cuman kalau percayalah kalau kita pegang, kita niatnya baik tuh ada rezekinya lah, ada yang backup dari Tuhan. Itu tuh ada aja lah gitu. Biasanya kalau bisnismen tuh pasti pas kita bisnisnya berkah tuh pasti saat kepepet teng Tuhan bantuin teng, itu tuh nggak nyadar guys. Cuman ini ketahuan ini kalau nggak ada Tuhan tuh nggak mungkin bisa lewat gitu. Oke. Sekarang saya coba mau tanya lagi nih dari mahasiswa Unpar ya. Laurencia, adakah yang bernama Laurencia Livia M? Halo Laurencia, apakah bisa mendengar suara saya? Wah, masih terganggu nih kayaknya. Kalau gitu saya pilih ke Henry Sugi. Ya. Ya. Selamat siang. Selamat siang. Dari manakah Bapak, Ibu? Saya dari Unpar. Oh, dari Unpar. Jurusan apa? Masih sekolah? Masih kuliah? Hukum. Hukum. Oh, hukum Ya. lagi. Ya. Alumni Unpar juga? Bukan. Masih kuliah? Masih kuliah. Oh, oke. Kamu punya bisnis apa nih? Atau ada yang pengen ditahu nih? Tadi kan Obus banyak ngomongin nih. Ada yang mentalnya harus dijaga. Ada juga situasi di rumah, inner circle, gimana cara bisnis, gak cuma bisnis doang, mengandalkan Tuhan dan lain-lain. Bagi kamu sendiri, ada yang mau ditanya nggak? Saya sih kebetulan udah punya bisnis. Apa dan tuh? merupakan bergerak di garmen. Dan saya kuliah juga untuk kepentingan bisnis saya. Cuman untuk melihat Obus ini, saya sangat positif melihat dia. Ya, jadi yang saya tangkap tuh tahapan-tahapan dalam memulai bisnis tuh pasti harus ada gagal dulu. Pasti, Pak. Ya, gagal pasti. Betul. Saya setuju dengan Obus, dan Obus saya melihatnya positif orangnya. Jadi gampang majunya gitu. Jangan jatuh terlalu dalam lah Pak, biar naiknya harus lebih tinggi. Terlalu dalam Pak. Betul. Iya. Usaha garmennya dari tahun berapa Pak? Dari 2010 saya. Oh, 2010 saya baru lahir. Iya betul. Saya kebetulan di Unpar angkatan 2020 dan kebetulan 2 mahasiswa tertua yang ikut kuliah. Tapi ini serius Pak, bahwa serius? 2020 baru serius. Saya 2020. Memang Bapak itu kuliah lagi karena emang untuk menunjang bisnisnya? Betul sekali. Karena saya base-nya di garmen untuk mencakup ke Mabes TNI, dan di sana banyak mafia. Jadi ceritanya saya belajar hukum biar nggak dibohongin. Begitu. Nah, betul. Nah, ini yang kayak gini juga, Ri. Biasanya yang kayak gini tuh yang bakal lebih maju karena udah kesadaran sendiri saat kita ingin belajar. Ya? Betul. Jadi kadang saya juga lihat mahasiswa-mahasiswa kalau tidak menggunakan kuliahnya dengan baik, rasanya menurut saya sayang banget gitu. Gimana Pak? Mungkin bisa sharing nih Pak Henry sendiri sebagai sudah pelaku, terus kemudian baru masuk karena untuk mencari pendidikan. Ya. Pendidikan bagus tadi. Iya, jadi maksud saya gini, mungkin untuk yang mahasiswa-mahasiswa, kalau sekarang dapat kuliah yang bagus, itu di Unpar ini udah bagus nih. Itu kita bersyukur dan bisa masuk Unpar. Sebaiknya digunakan dengan baik, maksudnya gitu. Jangan cuma sekedar kuliah doang gitu. Oh, jangan cuma nyari nilai ilmu doang ya Pak ya? Betul Bu. Oke, berarti garmen. Buat Obus tetap maju ya Bos.
Makasih, Oke, Pak. tetap lanjut. Sedikit-sedikit, Terima Pak. Ini udah ada kayaknya, Ri, Oke. yang udah subscribe. Oke, yang udah subscribe boleh diumumkan. Jadi gini, kalau saya kasih free konsul, silakan. Jadi saya minta pribadi-pribadi. Jadi kan kalau misalnya di sini ada hal yang nggak bisa dikeluarin di sini kan, jadi bisa lebih enak ngobrolnya. Saya sediakan kalau mau kita via Zoom. Nah, kalau butuh mau ketemu juga nggak apa-apa, satu sesi untuk di Bandung. Oke, jadi saya sebutin aja. Nanti teman-teman boleh ngobrolin tentang portofolio saham. Kalau enggak sehari-hari untuk keuangan dapur. Cuman yang gini, yang saya lakuin itu, yang saya bilang di sini saya bisa generalisasikan. Kalau teman-teman mau konsul, kenapa saya bisa lebih step up-nya lebih cepat? Karena saya yang pertama saya berani dan saya disiplin, dan saya nggak takut kena mental. Ya, dan di Unpar kan rata-rata itu pendidikannya tuh mengasah mental kita. Kita harus akui. Mengasah mental gitu. Mental jangan mental. Gitu. Iya, betul. Kalau Jangan mental. Kata ada orang di BKA tuh seneng banget tuh ngomong kayak gitu. Mentalnya jangan mental. Gitu. Iya, betul. Gitu. Betul. Oke, saya sebutin dulu ya. Boleh. Mereka menyebutkan nama kan, Bus ya? Ya, saya aja yang sebutin. Boleh. Nanti chat sama saya buat janjian ya. Oke. Daniel Raymond. Yang kedua, Angelica. Yang ketiga, Ivy. Yang keempat, Esther Okanugraheni. Yang kelima, Devina Gabriela. Yang keenam, Natsuko Aiko. Yang ketujuh, Noel. Yang kedelapan, Ryusen. Yang kesembilan, Arifin Wijaya. Jadi masih ada satu slot lagi. Jadi yang saya lakuin tuh gini, saya mau ngasih lihat contoh dividen. Sekarang contoh dividen yang saya terima 2 bulan terakhir ini ya. Boleh. Oke. Biar kebayang ya orang-orang itu nanti konsultasinya kayak apa sih? Jadi gini, kalau teman-teman kalau buat saham, yang pertama tuh yang pengalaman saya tuh nggak boleh kalah sama sistem. Nggak boleh dicurangin sistem. Ini sharing screen-nya udah benar belum? Yang tentang gurita bisnis atau ini masih? Nah, yang ini. Oke. Boleh diperbesar, Bus? Ini masih nggak kelihatan? Oke. Nah, oke. Jadi yang saya lakuin tuh gini. Saya orangnya berani, tapi saat saya mulai itu saya mulai dengan kecil. Jadi yang belakangan ini tuh saya ngelakuin namanya adalah saya invest di equity crowdfunding. Itu adalah UMKM. Bisnisnya UMKM. Tapi setelah saya jalanin itu sebenarnya sistemnya adalah dengan saham, sama dengan saham. Tapi lebih baik dari, kalau sepengalaman saya, kalau saham itu sebenarnya lebih, kan dilindunginya negara. Meskipun mungkin ada miss, tapi itu dilindunginya negara. Lebih susah untuk ngelakuin namanya adalah scam, penipuan. Gitu. Jadi saya sempat invest juga di beberapa rumah makan dan nggak memuaskan gitu. Dan itu menurut saya modalnya itu adalah modal flexing. Jadi maksudnya modal flexing itu boleh karena kita tuh butuh marketing, kita tuh butuh branding seperti itu, tapi kita harus punya dipertanggungjawabkan. Nah itu nggak semua orang bisa mempertanggungjawabkan hal itu. Gitu. Dia bagus, udah validasinya, mencari masanya sudah bagus, mencari masanya sudah bagus, tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu sektor-sektornya tuh banyak buat zaman sekarang, apalagi sekarang media sosial itu gampang. Apalagi kemarin kan Dana itu juga ACT, aksi cepat tanggap juga itu 60 miliar satu bulan. Dan 20%-nya untuk langsung potong gaji untuk direktur. Kan kayak gitu kan, menurut saya ya nggak sesuai tujuan awal, jadi buat zaman sekarang tuh dibelasnya baik, tapi untuk kepentingan sendiri. Itu kalau teman-teman lihat juga kan
belakangan itu yang ACT, Binomo seperti itu. Jadi Binomo itu sebenarnya trading kayak trading emas, trading futures, tapi itu tuh nggak langsung di bursanya. Jadi jatuhnya misalnya saya bikin bursa dalam bursa. Gitu. Dan yang kemarin juga kan kayak dana itu yang haji yang dipulangin dari karena jalurnya tuh nggak sesuai gitu. Itu kan seperti itu kan bisnis-bisnis scam yang zaman sekarang dilakuin orang-orang gitu. Jadi jangan lebih kalau kita tuh belajar, kita nggak boleh gampang tergiur juga sih, maksudnya kita harus kritis, selektif juga sih secara pribadi. Oke, ini saya kasih contoh, ini dividen yang saya dapetin bulan ini 6 Juli saya punya dividen dari Total Bangun Persada. Jadi saya mulai dari kecil, tapi buat saya cita-cita saya tuh pengen pasif income saya 1 bulan itu bisa untuk 10 kali dari pendapatan saya bulanan, pengeluaran saya bulanan. Jadi misalnya pengeluaran saya 10 juta, tapi saya pengen pasif income saya tuh minimal 100 juta. Itu yang saya pupuk dari 2016. Nah ini Total Bangun Persada, contohnya saya dapat dividen segini. Jangan dilihat nominalnya, tapi dilihat prosesnya. Karena di sini nggak semua orang cocok, makanya butuh mentor. Ini Total Bangun Persada ini adalah konstruktor properti yang membangun IKEA Kota Baru Parahyangan, Central Park, jadi dia bikin high risk building construction. Nah ini saya juga karena sekarang lagi inflasi tinggi, ini saya juga beli ini bara multi karena batu bara. Ini dapat saya 23 Mei di 23 Mei. Ini juga saya nggak cuma pakai Mirai Aset, jadi teman-teman sekuritas misalnya bikin sekuritas nggak harus di Mirai Aset, banyak juga yang bagus-bagus juga, Stockbit, Ajaib mungkin yang zaman sekarang, ini saya juga ada di Stockbit. Ini juga saya banyaknya lagi di batubara, karena kalau teman-teman nyadar ini rata-rata orang bilang, orang produksi itu, orang industri itu bilang sekarang semua naik, tapi kok kelihatannya kayak nggak ada yang dapat untung kan. Kalau semua ada yang naik, mestinya ada yang diuntungkan. Yang diuntungkan tuh biasanya yang punya energi, yang punya batu bara. Dan orang batu bara kan itu biasa main ngelipatinnya quantity. Saat dia punya ngelipatin quantity, mereka nggak akan ngomong gitu. Mereka kan nggak, ya diem-diem aja, inflasi, tapi kan saya duitnya ngalir ke sana. Gitu. Nah ini contoh kalau saya ngobrol sama klien, gitu. Jadi saya nggak pegang dana teman-teman gitu, dan saya juga mulai sekarang udah nggak nawar-nawarin karena berat kayak gini tuh, nggak segampang yang Indra Kents ngomongin, yang nggak segampang, jadi jangan gampang teriming-imingin, cuman ya misalnya kayak gini, saya metodenya gini gitu. Dan biasanya kan kalau kayak gini tuh nggak bisa semua orang bisa masuk, karena kita harus punya komunikasi. Kalau saya lagi cepet harus keluar gitu. Itu kan something sih, ada bentuk-bentuk investor, ada yang tipikalnya investor, tapi di satu titik saya juga kalau lagi urgent gitu kayak COVID tanggal 22 Maret tahun 2020 itu kan harus keluar, saya harus gerak cepat, saya langsung telepon gitu. Jadi rata-rata klien saya tuh teman-teman saya gitu. Gitu. Oke. Oke, kalau gitu tadi udah ditunjukin ya bahwa Obus itu katanya nggak pegang uangnya, tapi kalian yang akan menggerakkan, tapi dibantu ya, mentoring kayak gitu ya, Bus ya. Ya, dan itu kan maksudnya konsepnya tuh konsep jangka panjang gitu. Saya tuh nggak mau cuma ngambil lu ngergut dua di awal gitu. Gue tuh pengen bantu lu gitu. Jadi lu mah lebih ke arah lu pengen bantu orang itu. Ya maksudnya, dan kadang berapa kali gitu kalau kadang tuh beratnya tuh kalau lagi turun gitu. Gue tuh harus ngapain, makanya ya udah secukupnya aja. Sekarang saya cukup ya, kelihatan orang kok lu cuman diam-diam aja, ya udah lah gitu, pilihan orang kan, yang penting kan lu nggak tahu gua ngapain kan. Iya benar. Orang tuh nggak tahu kamu ngelakuin apa gitu. Iya gitu. Lebih baik kita diam-diam aja, ternyata kita bisa menghasilkan cuan daripada kita banyak flexing, taunya nggak jadi apa-apa. Dan biasanya tuh cari duitnya dari flexing. Mancing member namanya. Mancing member, udah kayak MLM ya, mancing member. Nah jadi kadang saya termasuk orang yang rada skeptis sama orang yang bisnis apa, ngasih liatnya apa gitu. Contoh-contoh, maksudnya gimana nih?
yang lihatnya kapal boat gitu lagi di gitulah mobil gitu. Mercy gitu di sampingnya. Gitu. Iya gitu kan. Padahal Nggak jualannya semudah apa? itu gitu. Apalagi kan sekarang zaman sekarang umur 20 tahun udah punya apa. Ya biasanya yang kayak gitu kan ada titipan juga sih. Titipan juga. Jadi ya maksudnya ya udahlah kita kan kalau kita mau ngomong terlalu besar juga tidak bisa. Tapi kan ya kita kalau kamu temen aku, kita temen yang baik tuh harus ngasih tahu gitu. Ngasih tahu. Gitu ya. Kalau kamu misalnya teman yang baik tuh kamu harus ngasih tahu ya. Ngasih tahu, bukan malahnya ya udah memanfaatkan aja nggak apa-apa lah. Yang penting gua dapat itu kan bukan sesuatu hubungan yang sehat kayak gitu. Oke. Jadi Obus juga mengajarkan selain mengajarkan bisnis, Obus juga harus mengajarkan menjaga relasi itu penting, betul? Menjaga relasi. Dan harus dua arah ya, udah kayak komunikasi loh. Dan nggak semua orang perlu dibantu. Nggak semua orang perlu dibantu. Dan nggak semua orang nggak mau dibantu, jadi ya pilihan gitu. Jadi kita nggak usah jadi superhero terlalu besar gitu. Jadi superhero buat ring kita aja, orang-orang yang mau dibantu gitu. Kadang memang gitu sih, banyaknya kita mau udah mengeluarkan tangan nih ke orang, tapi orangnya sendiri nggak mau dibantu gitu. Iya, betul. Betul. Jadi menurut prinsip Obus yang udah menjalani bisnis nih ya, sekitar lebih dari 5 tahun, nggak semua orang harus dibantu. Dan nggak semua orang juga udah ditawarin dibantu. Dan nggak semua orang harus jadi bisnismen. Oh, jadi gimana dong? Jadi nggak harus, ini tuh bukan satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kan? Betul. Jalan kebenaran dan hidup itu banyak, jalan lain ke Roma, guys. Banyak jalan ke Roma. Jadi selain kalau misalnya kalau nggak bisnis, opsi dari Obus nih apa? Ya tetap zaman sekarang tuh kita harus investasi. Tetap harus investasi, tapi investasi yang tepat. Yang paling aman ya reksadana, kalau nggak beli surat ori lah, surat utang negara. Kalau kayak sukuk-sukuk gitu? Ya boleh itu. Boleh. Sekitar 45% sekarang sukuk sih. Jadi nggak selalu orang tuh harus berbisnis, tapi kalau harus invest. Yang penting kita punya disiplin cara-caranya, guys. Ciri-ciri cara-cara buat manajemennya gitu. Disiplin cara-cara manajemennya. Dan nggak semua lancar, guys. Nggak semua jalan lurus ke atas. Nggak ada. Tiap hari tuh masalah ada terus. Pasti. Oke. Aku jadi kepikiran nih. Bus, sedikit aja. Pernah nggak sih Obus mengalami gagal? Ya. Kegagalan itu apa? Dan apa yang membuat Obus kayaknya nggak bisa nih, gue nggak bisa kayak gini. Gitu. Bangkit lagi. Oh iya. Saya tuh, yang saya lakukan tuh, kalau gagal sih, gagal relatif sih. Maksudnya saya udah prepare ini, kalau gagal ya udah gitu. Udah pasti ada manajemennya gitu. Nggak terlalu signifikan. Jadi maksudnya saya termasuk orang yang nggak berani untuk invest properti ratusan juta. Daripada saya investin ratusan juta, mending saya masukin ke saham, saya dapat dividen 6 atau 7%. Tetap harus pakai ini ya. Jadi prinsip saya tuh kayak gini. Saya tuh mau beli sesuatu yang nggak mau ngutang. Tunggu aset saya sudah MM-an, baru saya ngelakuin. Jadi saya santai kalau saya gagal. Jangan dibalik. Zaman sekarang tuh, yang aku bilang ya, kita tuh semua butuh kesehatan. Kita butuh asuransi. Tapi menurut aku gini, kita harus punya passive income itu yang baru masukin ke asuransi. Jangan dibalik. Jangan uang yang utama yang dimasukin ke asuransi. Boncos, guys. Jangan. Kan kadang suka gitu ditawarinnya sama orang asuransi. Enggak, tapi kan yang kayak gitu tuh kan maksudnya, kalau asuransi itu tuh sebenarnya kayak gaya gesek. Gaya gesek itu tuh baru berlaku kalau ada yang ngedorong. Baru berlaku kalau kamu sakit kan. Semua manfaat itu kan. Jadi maksudnya ya itu perlu, tapi maksudnya kamu tuh harus kebutuhan yang buat aku sih passive income dulu sih. Passive income yang baru masuk ke asuransi. Jangan income utama yang masuk ke asuransi. Kalau menurut aku ya. Karena udah bagusnya tuh kita udah punya pos-pos. Ini ada yang bertanya, mungkin Pak Budi Setia. Raise hand, mau bertanya kan sama Obus, silakan. Silakan Pak Budi yang sudah raise hand. Mic-nya Pak Budi. Iya, kayaknya mic-nya belum di... Nah, oke. Selamat siang Pak Budi, silakan apa yang mau ditanyakan sama Obus? Selamat siang. Selamat siang Pak Selamat Budi. siang Pak. Dari mana ini Pak? Saya FH89. FH89. Dari tadi orang hukum semua nih rata-rata. Iya. Oke. Gimana Pak? Apa yang mau ditanyakan? Jadi saya selintas menyimaknya mengenai bagaimana
kalau saya misalnya punya uang 50 juta, apa yang harus saya lakukan? Ada lagi, Oke. Pak? Uang itu uang dingin lah, uang ada dingin. misalnya. Oh, itu uang dingin ya, 50 jutanya. Ya, apa Oke. yang harus lakukan supaya beranak pinak? Oke. Terima kasih ya. Oke. Baik Pak Budi. Yakobus. Yang saya jawab gini ya. 50 juta. Gini, estimasi saya dolar ini bakal ke 16.000 kelihatannya. Oke. Terus mestinya minyak ini udah di harga 16.000 sampai 17.000 untuk Pertalite. Cuman ini pemerintah itu baik. Pemerintah itu disubsidi. Nah, subsidi tuh gini. Jadi dibilang hutang negara naik terus ya, hutang negara memang naik terus. Tapi kan kalau untuk Pertalite 17.000, kalau sekarang masih dijual 7.000, berarti tiap hari pemerintah tuh nyubsidi 10.000. Nah, tapi kenapa masih ke backup? Karena gini, Pak, Indonesia tuh masih surplus impor devisa. Dapat dari keuntungan yang sangat besar dari batu bara. Batu bara itu kalau Bapak cek itu naiknya bisa 6-7 kali dari harga biasanya. Biasanya itu di $80 per ton, sekarang itu masih di 400. Jadi sekarang tuh saat negara-negara lain mulai resesi, inflasi, sebenarnya kalau buat di Indonesia itu mereka tuh masih kuat. Kenapa? Karena di sini masih surplus dari devisa. Oke. Kalau kemarin sih saya sempat ngobrol sama teman kalau mau beli dolar fisik saat 14.300. Oh, jadi beli dolar. Awalnya gitu. Tapi sekarang kan udah naik ke 15.000, Pak Budi. Jadi yang saya lakukan sekarang tuh beli dolar. Iya. Bukan sekarang, Pak. Sekarang sudah 15.000, Pak. Oh, enggak, yang sekarang aja, sekarang ini. Kalau yang sekarang aman aja sekarang. Kalau mau yang aman mungkin reksadana atau sukuk, Pak. Oh, sukuk ya. Sukuk, Pak, yang surat ori negara, Pak. Iya, ya. Surat utang negara. Oke. Cuman ya ini imbalnya belum tinggi sih, Pak. Kan kalau dulu kan kita bisa dapat 11% kan, Pak. Karena suku bunga suku bunga BI tinggi ROI-nya. Iya, suku bunga BI-nya juga sekarang masih sekitar 3,25% kan. Tapi itu aman ya? Aman, Pak. Kalau punya negara mah, Pak. Oke. Oke deh. Terima kasih kalau gitu, Yakobus ya. Makasih, sukses Pak. selalu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi. Kalau misalnya dari saya ya Pak, sarannya, Bapak punya uang 50 juta sekarang ya, Bapak bisa lah kasih ke saya. Terus mau diapain? Ya, jadi investasi kepercayaan antara kita berdua sih. Paling bisa nih. Nanti saya minta tolong bantuan Obus lagi. Bos ini gimana caranya gitu. Bapak terima kasih. Dapat cuan dong. Dapat cuan. Penipuan, tidak dong. Dapat cuan. Dapat cuan. Cuan, Mbak Ria. Oh, cuan. Harus cuan, Pak. Iya. Oh, iya. Tapi nggak cuma cuan kalau kata Obus. Ya, berkah. Harus ada berkah. Ada rezekinya. Yeah. Thank you ya. Thank you, Pak. Yeah. Satu penanya lagi saya buka untuk yang raise hand, silakan open mic sebelum kita tutup acara ini dan mendengarkan kira-kira apa nih yang Obus akan kasih kesimpulannya dari semua ini. Kira-kira apa sih modal dengkul ini tuh akhirnya jadinya apa gitu. Saya kasih satu penanya terakhir, sekaligus saya menginformasikan yang belum mengisi presensi, silakan mengisi presensi, bisa dilihat dari kolom chat. Silakan isi dan diklik. Ada https://bit.ly hadir alumni talks ke-15. Oke, sambil menunggu Obus akan merumuskan tentang apa sih kesimpulannya. Saya mau memperkenalkan dulu, alumni talks itu nggak cukup sampai di part ini aja. Ternyata alumni talks masih ada juga materi-materi lainnya yang menarik. Nah, saya mau mengundang untuk pembicara berikutnya, Teresia Kurniawan. Apakah hadir? Hai. Mana nih? Sorry. Oke. Lagi sibuk kah? Oh, kelihatan lagi baking ya, lebih ke arah situ ya. Hai, Teresia. Kalau dilihat dari gayanya kayaknya ibunya ini ya, tukang cukur.
Bukan ya, bukan ya. Alumni Talks yang berikutnya akan tentang seputar dengan baju yang dikenakan sama Mbak Teresia. Kayaknya kita akan, kalau tadi udah bisnisnya tadi ada 4 ya, gurita bisnisnya Obus, ada bimbel, ada saham, ada juga tentang Itbus content creator. Nah kalau minggu depan lagi, kita akan ada alumni talks lagi namanya Teresia Kurniawan. Dengan judul bikin bisnis itu gampang. Nah, kira-kira nih kasih teaser sedikit untuk alumni talks berikutnya, kira-kira kamu mau ngasih apa sih sesuatu yang seru Teresia? Oke, thank you Ria. Aku sejujurnya kaget ya dipanggil. Tadi pas buru-buru, tadi dulu gitu. Tapi kalau kisi-kisi, mungkin di next alumni talk kita bakal bahas lebih dalam gimana cara mulai bisnis kali ya. Mungkin bisnis yang aku pegang adalah bisnis produk, bukan jasa. Jadi mungkin teman-teman atau kita semua bisa sama-sama saling belajar soal gimana sih mulainya, karena kan yang sebenarnya bingung kan mulainya ya. Nanti kalau ngejalaninnya kan tinggal ngikutin pola yang udah ada nih gitu sih. Dan apa aja hal-hal yang penting yang bisa kita lakukan atau persiapkan sebelum memulai bisnis gitu. Dan sebenarnya bisnis itu nggak sulit ya, seperti judulnya. Mulai bisnis itu nggak sulit. Gampang. Oh, seperti judul ya. Seperti judulnya. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran nih, ajak lagi teman-temannya dari manapun mereka berada, seluruh Indonesia, di luar negeri pun juga boleh. Untuk minggu depan ketemu lagi sama Teresia Kurniawan, salah satu alumni Unpar juga, yang akan bicara tentang bikin bisnis itu gampang. Kalau hari ini kita ketemu sama Yakobus Kristianto, bicara tentang bisnis jasa. Kalau sama Kak Teresia ya, saya panggilnya itu akan tentang bisnis produk. Ya kan? Produk apa yang akan dia keluarkan, ya kan? Apa yang akan dia kasih kiat-kiatnya, kita tunggu di minggu depan. Oke, selamat bekerja kembali. Terima kasih, Teresia. Sampai ketemu minggu depan. Oke, kalau tadi kita udah kenalan sama Teresia untuk pembicara minggu depan, kita kembali lagi untuk ke Yakobus. Saya mau bertanya nih, sekali lagi kesempatan. Ada yang mau bertanya untuk sebelum penutup acara? Untuk raise hand. Kalau tidak ada, berarti saya akan mulai menutup acara hari ini. Tapi saya akan mau tanya, Bus, gimana sih dari semua yang udah cerita ini, dari semua yang sudah dipaparkan, informasi-informasi yang katanya tadi banyak yang bilang, oh Obus tuh mudah dimengerti, oh Obus tuh ternyata simple, oh Obus tuh gini gitu. Apa sih yang harus kita dapat dari hari ini? Silakan, Bus. Dari judul itu mencari validasi bisnis modal dengkul di era flexing zaman now. Jadi yang maksud saya hari ini, kita itu bisa menggunakan semua fasilitas dari media sosial itu untuk mencari traffic. Mencari traffic itu, mencari masa itu bisa untuk bisnis kita. Dan bisnis kita sekarang itu harus branding. Branding itu mencakup dengan flexing dan validasi. Pengakuan dan memamerkan. Memamerkan itu dalam versi adalah branding. Nah, tapi yang saya bilang di sini, saat kita flexing, kita harus switching, kita harus menggunakan kualitas. Soalnya kita perlunya adalah yang berkesinambungan atau sustainable, biar bisnisnya bisa berjalan. Kemudian kalau flexing itu adalah memamerkan. Saat kita misalnya menggunakan endorse good looking, kita harus punya skill lain. Kita harus switch, entah kita bisa bernyanyi, suara kita bagus, kita bisa punya kemampuan untuk bikin drama, kita punya bisnis lain, kita bisa jual. Itu yang semua orang lakuin hari ini. Jadi bisnis modal dengkul itu maksudnya nggak semata-mata cuman uang yang diperlukan dalam bisnis. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Obus. Jadi kalau tadi dari kita kayaknya udah mulai dari awal nih, kita tadi udah dibuka doa, kemudian ada sambutan juga, terus kemudian Obus memaparkan materinya bahwa bagaimana dia memulai bisnis, ternyata dia dari rumah. Obus selalu menyebutkan segala sesuatu itu dimulai dari rumah, dari keluarga. Iya, betul. Ya kan? Kemudian Obus juga selalu bilang bagaimana orang tua itu menginspirasi dia gitu. Bagaimana kita itu nggak cuma tahu nih bisnis gimana, tapi kita harus tahu role modelnya siapa gitu yang diterapkan. Tadi Obus sudah bilang nih kalau misalnya role model yang diterapkan ternyata dari ayahnya atau bapaknya,
Meskipun bapaknya bukan yang berpendidikan tinggi, tapi dia selalu mengajarkan anaknya ilmu hidup yang berguna untuk dia bertahan hidup. Kadang orang dulu tuh mereka tuh sangat kuat loh. Punya anak 11 gitu, ya. Punya anak survive, yes. Beda ya, memang beda generasi, kadang beda-beda cara untuk dia beradaptasi. Itu juga yang dibutuhkan. Kenapa Obus selalu bilang kita juga harus open minded dong dengan situasi dan kondisi, kita harus kayak gimana. Dan baik juga nih kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Kalau kita melihat nih zona nyaman kita apa, dan kemudian kita mulai nih melangkah nih dari keluarga, kita mulai melangkah dan kita ketemu orang-orang. Begitu kita ketemu orang-orang, kita harus tahu apakah orang ini itu bisa menjadi lingkungan support system kita yang positif atau tidak. Karena tadi kata Obus, bisa kita lihat juga, belum tentu semua orang itu harus kita bantu, dan mereka juga belum tentu mau dibantu sama kita. Kita harus pilih-pilih. Dan tadi ya selalu dibilang, lingkungan itu berpengaruh. Tapi ada hal baiknya, Obus bilang, tapi saya dari kecil diajarkan untuk tidak pilih-pilih teman. Nah itu juga penting ya, bedakan ya, kita memilih lingkungan circle kita sama pilih-pilih teman. Sama pilih-pilih teman yang dalam konotasi negatif. Akhirnya kita cuma eksklusif, mau sama si A, mau sama si B. Nah itu justru akan menutup peluang bisnis kalau menurut Obus ya. Dan kalau cari bisnis, banyak juga yang bilang nih, ada yang masuk nih pertanyaan, tapi mungkin belum terjawab, saya mohon maaf. Ada yang bilang gimana sih cara bisnis? Bisnis itu dipikirnya tadi ya, saya rangkum tuh, Obus itu pokoknya harus jangka panjang ya. Kemudian bisa dilihat nih peluangnya kayak gimana, apakah ini lifestyle-nya itu bisa berkepanjangan nggak? Ya tadi ternyata lifestyle olahraga itu bisa loh ternyata jadi bisnis. Lifestyle orang untuk makan kulineran itu bisa loh. Nah itu makanya kenapa hadirlah food blogger yang kayak gitu kan. Dan Obus juga selalu bilang nih, kita nggak perlu nih untuk jadi kaya dulu baru investasi, tapi kita harus pilih-pilih keuangan yang mana. Investasi bisa dimulai saat ada kemauan. Jadi kalau misalnya ada yang bilang nih, adik-adik yang masih kuliah nih, saya nggak punya uang sebanyak Obus yang bisa kalau ngasih ke saham atau nilai aset 10 juta. Tenang, tadi udah ada bukti nyatanya tuh. Tadi ada Brian ya, tadi Brian ya. Brian itu bilang bahwa dia itu ngumpulin tuh dari sedikit-sedikit. Jadi bukan perkara susah atau enggaknya, tapi lebih ke arah bagaimana kita bisa tahu nih, mau terus coba. Dan satu yang saya salut dari narasumber hari ini adalah dia berani, kemudian dia mau belajar. Itu sih yang nggak bisa, yang harus dipegang sama orang itu. Kalau saya bilang bisa menyimpulkan dari semua itu, kenapa Obus ini bisa menjadi pembisnis kurang lebih dari 5 tahun adalah karena dia punya karakter yang baik. Yuk teman-teman yang masih sekolah di Unpar, atau misalnya alumninya, bahwa Unpar itu adalah sekolah yang baik gitu ya, yang bagus, dan itu juga membentuk karakter kita. Kita harus bisa belajar dan memanfaatkan. Karena untuk apapun itu bisa menjadi bisnis dan juga kesempatan kita untuk mengumpulkan pundi-pundi kita untuk hidup lebih sejahtera. Saya berterima kasih atas nama Biro Kemahasiswaan dan Alumni di acara Alumni Talks untuk siang hari ini. Mohon maaf bila misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya juga berterima kasih kepada Yakobus Kristianto atau kita biasa panggil Obus dan juga keluarganya yang sudah mensupport untuk bisa hadir bersama hari ini. Saya tahu Obus itu kegiatannya banyak banget. Tapi saya ingat pesan Obus kalau misalnya kita ketemuan selalu bilang kayak gini. Ri, sebenarnya orang yang sibuk itu orang yang paling banyak waktu. Kenapa? Karena mereka itu bisa memanage waktunya. Tapi kita bisa lihat, orang yang pengangguran itu kadang-kadang itu adalah orang yang paling sulit ditemui. Karena apa? Padahal kegiatannya cuma satu, tapi dia nggak bisa membuat itu menjadi efisien. Seperti itu. Oke teman-teman semua, untuk tadi ada chat juga ya untuk bisa registrasi kalau untuk mau mendengarkan lagi tentang bisnis produk itu sama Kak Teresia nantinya. Dan yang belum mengisi presensi silakan mengisi presensinya. Diklik saja dan nanti untuk yang tadi sudah terpilih 10 orang di giveaway untuk mendapatkan free konsultasi, bisa bisnis, bisa tentang dapur, bisa langsung menghubungi Obus sendiri. Oke, akhir kata saya Emerentiana Mayrila alias Ria. Mohon pamit undur diri beserta panitia lainnya. Saya berterima kasih kepada Biro Kemahasiswaan Alumni dan juga panitia. Terima kasih, salam sejahtera semuanya. Sampai ketemu lagi.